pipis. Oh. Iya. Terus Apo ngapain tadi megang handphone? Iya. Yes, di rumah kan ya? Di rumah. Saling bertanya. Kamu biar sehat aja ya. Udah di wisuda? Ya. Udah di wisuda? Belum. Nanti bulan April. Oh, April. Wow. Apo datang. Maret, April. Oh, cepet juga ya. Ya, lagi. Iya. Di mana tuh? Di Central Park. Oh, Central Park Podomoro. sini ya? Apa tuh? Iya. Dekat beda ya. Ya, oh dekat itu juga ya. Tapi di Central Park-nya? Iya, di Central Park. Ini apa namanya tuh? Ciputra apa sih? APL. Apa namanya? APL. Citaland ya, itu ya. Bukan, beda. Bukan lah. Belakang Taman Anggrek. Sebelah Taman Anggrek ya. Oh itu, iya. Kalau Citaland kan udah depan ya. Iyalah, Apo mengaco juga. Biar lancar aja Ilyas ya. Lulusan yang terbaik untuk Ilyas. Ya, Tuhan berkati Ilyas. Oke. Ya, juga. Iya, memang begitulah nenek lu, Yes. Denger aja deh suara lu, Yes. Berarti intuisi si Apo hidup tuh. Intuisinya. Oke. Terus balik lagi nih konsepnya. Jadi gua kalau misalnya trainingin orang nih, sampai ya kayak sekarang ya. Handphone gua kan udah habis nih semua baterainya. Gua pakai nomornya si Apo. Orang bingung kan. Kok mukanya nenek-nenek. Iya kan? Mukanya nenek-nenek tapi suaranya si Pak Okta. Mr. Okta, ini bener Mr. Okta? Katanya kan, mau cewek mau cowok kan. Gue bilang, iya bener ini mau saya. Kata siapa orang lain. Tapi ini adalah the first my home. Ya ibaratnya ini adalah satu bagian yang sama-sama akan membuat lu bertumbuh. Kayak komsel sih sebenarnya. Bener sih. Ya paling gangguannya yang kayak tiba-tiba di rumah teriak-teriak diri gue sendiri kalau gue sampai ngob ya. Artinya gue sendiri aja bisa sampai bosen sama apa yang gue bahas. Apalagi orang yang lagi ngedengerin. Bener gak menurut lo? Betul kan? Nah ya. Makanya penerapannya gue gak pernah satupun gue bakalan nguap. Satu kali pun gak pernah. Kecuali tim gue ini lagi sharing dan gue nguap. Gue tutup aja. Gue punya ininya on mic nya. Gue off dulu. Tapi nanti gue kritik apa yang dia ngomong. Gue kritik. Jadi semua tim gue itu tidak benci dengan kritikan. Paham gak maksudnya? Karena orang-orang kan kadang-kadang ya iya dia nerima. Ada juga orang yang kan dia nggak mau dikritikan sehingga dia ngerasa gue lebih tua ya lu ngapain kritik gue kan kayak gitu kan ya. Nah kalau di sini gue anti yang namanya orang kalau dikritik marah gitu, nggak boleh. Bahkan yang pendidikannya rendah sekalipun ya gue menegur dengan kalimat baik, saya mengerti pendidikan kita semua, ngerti ya lo, pendidikan kita semua ya. Pada dasarnya masih rendah. Walaupun gue tahu cuman dia doang yang paling rendah pendidikannya. Tapi ada kalimat yang di penghujung itu yang membuat dia jadi kayak paham betul bahwa dia harus diubah di sini. Kalau dia nggak berubah-berubah juga, gue sebut namanya berulang-ulang. Supaya apa? Nyadar sih. Tadinya kan gue nggak pernah nyebut kan, hanya inisial. Nah dari inisial ini dia nggak ngerti juga, baru sebutin namanya. Dan itu juga masih mengerti juga. Ya next time jangan undang dari orang. Karena nih orang udah bebal. Ibaratnya udah gue kasih tunjuk caranya nggak dijalanin ya kan. Kalau kita tahu orang ini pinter, dikasih masalahnya dia selesain. Kalau dikasih tahu caranya dia nggak kerjain juga, berarti memang udah bebalnya udah keterlaluan ya. Udah parah deh itu gitu ya. Bener kan ada orang nih punya saudara nih, kita lihat di luaran ya jualan es tebu. Gue lihat kan, gue nanya siapanya nih, sepupunya. Akrab amat jualan es tebu sampai berdua sama saudara ya kan, kayak gitu kan, sampai kedekatannya lu maksudnya melekat gitu kan. Sedangkan kita nih sepupuan keluarga gitu kan, kagak pernah kita bikin usaha kayak gitu bareng gitu, nggak ada kayaknya, nggak ada. Mungkin ibaratnya jalurnya kita itu bukan maksudnya mungkin jalurnya kita ini memang selalu melengkung. Lu mungkin jalurnya jalur lu tuh SCBD gak? SCBD jalan ke SCBD teman. Nggak tahu. Jenderal Sudirman Tamrin, masa lu nggak tahu sih? Oh tahu ya. Nah tahu. itu kan jalannya kan ada tanjakan kan, yang mana tanjakan flyovernya itu ada yang melengkung ke sono banget, ada yang melengkung ke sini banget. Nah itu tuh ibaratnya kita tuh
Lu mau sono banget, gue mau kesini banget gitu maksudnya. Jadi kita nggak pernah ketemu Kan gitu loh. ketemu tuh di Ah, akhir ntar ketemunya. di akhir, iya di akhir, nggak tahu di akhir hayat Iya, tuh semuanya. tenang Di aja akhir itu. hayat. Tenang aja, nggak usah dipanikin, karena masa panik, Iya kan. ya kan, kayak gitu mah biasa, ya kan. Itulah keluarga dari Ibrahim namanya. Dari Ibrahim. Keluarga dari Ibrahim lu bro, ya kan. Ibaratnya kalau keluarga Sulaiman kan ibaratnya itu marga, ya kan. Sulaiman, ya. Ada Nabi Ibrahim, Sulaiman, Nabi apa Sulaiman. Tapi kan sebenarnya kinerjanya itu berdasarkan apa? Ibrahim. KPI-nya itu Ibrahim nih. Nih, tau gak? Kiblatnya Sulaiman, tapi KPI-nya itu dari Ibrahim. Gitu ya. Ya banyak hal lah. Kalau kadang-kadang di dalam training itu kayak orang kesannya kayak apa ya? Lu kayak orang naik pitam lu. Ngajar. Bisa lu tinggi banget. Nada gue tinggi, Bisa. emosinya sampai tinggi, bisa. Padahal gue cuma ngomong sama telepon. Lu bayangin ya, mana ada orang yang setia dengerin selama 4 jam. Kemarin 7 jam, parah. Gue sih gila lu, 7 jam gue ngomong. Makanya kemarin ada juga yang ada dari agency ya, nawarin gue kan, mau gak bapak jadi pembicara coaching gitu kan, buat bisnisnya di bidang warehouse, logistik, dan sejenis sistem sistem apa namanya, CRM. Nah terus gue ditawarin itu, gue nanya dulu dibayar berapa nih, ya dong, dibayar berapa. Kalau bayarannya kecil, dibayarannya kecil, gue naikin dong, minta fee gue ditinggiin. Terus ada juga yang ngomong, ada deh pak dari 3 juta sampai 8 juta per satu sesi sehari. Emang. Gila ya, gila banget sih itu mah. Iya. Iya, itu ibaratnya kayak langit dan bumi. Nah supaya itu mempercepat kekayaan gimana, cari lagi eventnya yang sama. Bener gak? Iya. Bener gak? Cari lagi lah iya. Bener dong, event yang sama. Tapi kan kalau lu nyari event mulu, gue bisa apa namanya, bisa cemerlangin tim gue dari kapan. Ya kan nggak ketemu dong, karena kan satu sesi aja itu 5 sampai 8 jam, nggak mungkin 5 jam, 8 sampai 10 jam mungkin. Karena kok gue orangnya tipikalnya tuh bisa ngedengerin orang, langsung tanggap ngasih solusi. Sedangkan kalau misalkan orang itu gue kasih solusi aja bisa 1 jam, lu bayangin itu cuma bisa buat 9 orang. Timnya dalam agensi itu minimal 40 sampai 50 orang. Belum gua nanti ngadain sebuah rekrut massal. Anda bayangin, di kalimat gua, Anda bayangin 2 tahun dari sekarang bisnis Anda tuh melesat sampai dengan 130 kali lipat. Dari mana kalau bukan pakai produknya dia ini? Cuma begitu doang, bayangin. Beda kan? Iya. Nama gua, nama Octavianus Timothy ini waktu lagi belum ada apa-apanya sampai udah punya apa-apa gitu. Beda lu beneran. Makanya tim gue sendiri sebenarnya ngerasain ya, tim gue ya, tim di dalam gue nih udah ada yang let's say 6 bulan 5 bulan udah pada ngerasain tuh. Gue yang dulu 6 bulan yang lalu sampai sekarang itu pernah ngerasain. Kayak lu lah, lu ngerasa lu harusnya lu waktu gue ke rumah lu gimana, waktu gue telepon lu pertama kali gimana, di tahun ini ya, di tahun lalu ya, sama di tahun ini gimana. Mungkin kalau gue nanti kontak lu lagi, gue gimana itu lu bakal bisa mendefinisikan berbeda lagi, ya gak? Lu definisin dah gimana menurut lu sekarang. Apanya? Ih, Lu kan? pola pikirnya dong. Oh, Hmm. lebih pergi ke depan. Apa? Lebih apa? Ke depan. Ke depan. Ke depan. Berpikir ke depan. Oh ya, inovasi. Dreamer, Apa? dreamer, Inovasi. Oh, creamer. betul. Cocok nih. Gitu ya. Cocok lah ya. Udah bagus ya. Kembangin aja jadi Mario Teguh. Boleh kalian Iya. sampingan. Oh iya benar juga. Gue kalau lu mau tahu ya, dalam tim gue ya, gue selalu bilang gini, kalau kalian mau join dalam industri ini, kalian harus punya visi misi yang tertancap kuat-kuat dalam benak kalian. Jadi orang yang mau join ke gue kan banyak nih. Let's say yang tadi gue bilang ada 30-40 orang per hari loh. Lu bayangin kalau misalnya kenaikan itu bisa naik secara 10 hari aja 400 orang, 500 orang, berarti kan pembuangan yang gue harus lakukan juga kurang lebih setengahnya harus gue deportasi supaya tidak membuldak orang-orang yang nggak ada gunanya di dalam tim gue. Nah itu yang yang itu yang memang gue lagi kembangin, gimana caranya gue efisiensi waktu gue. Jangan sampai gue udah mau rencanain nih, gue bikin 1 juta waktu dalam 1 hari,
Tapi dalam kenyataannya gue mau menempuh Nggak bisa 100 ngakuin. jam aja, ya mau nyentuh 100 jam atau 100.000 jam aja, itu banyak kayak tikus-tikus yang membuat jeratan gue itu dianggap jadi halusinasi. Padahal itu mah bisa. Lu lihat aja lagi nih, nggak usah jauh-jauh ya. Kita kan makan Indomie nih, beng-beng, atau kita makan misalkan contoh nasi nasi uduk lah yang udah terkenal gitu ya. Yang kalau kita beli dia tiap hari tuh bikin tapi dalam bentuk pabrikan. Atau kita beli misalkan salcis kongguan gitu ya. Itu kan produk yang diciptakan oleh mesin kan. Itu kan yang punya ownernya satu manusia. Tapi dia menduplikasikan jutaan waktu yang sama untuk menghasilkan produk ini supaya dikonsumsi oleh banyak manusia juga. Nah, apa bedanya si pakan ini? Gue nggak ngasih perbedaan dong. Pakan ini bedanya apa sama produk-produk itu? Enggak ada bedanya. Malah kita menjangkau dunia yang luas. Masa nggak bisa ketemu marketnya? Jadi artinya gini, gue bilang kita bisa menduplikasikan waktu yang kita punya dengan punya namanya agen importir. Nah ini bakalan gue perjelas besok maknanya apa. Karena gue kalau bikin training, gue nyari idenya itu di saat gue sedang memberikan materi itu. Jadi tim gue itu ada yang jadi asisten gue bilangin catat ini buat jadi training besok dan make sure ini akan kita bahas kupas tuntas 3 jam. Bayangin tuh, belum ada sebuah apa ya emansipasi dari orang-orang tentang training yang besok akan jadi seperti apa, tapi gue udah kasih ide dulu, udah ngide duluan. Karena gue inget banget gue waktu lagi di apa ya, di ibaratnya kita kalau di kampus kan ada masa kita di ini ya di mosnya lah atau dikerjain kan sama kakak tingkat ya, ada yang disuruh nyapu ngepel push up, ada yang disuruh nyari yel atau apa aja ya. Nah gue ingatnya disuruh bikin startup kan, gue yang paling ngide kan gue kan sama satu lagi ada orang namanya Marco. Tim yang lain kan ngikut aja ya kan jadi follower. Nah gue ngomong sama si Marco sampai 2,5 jam. Lu bayangin tuh, kita sama-sama belum kenal tadinya tapi ngobrol gue sama dia 2,5 jam. Berarti kan kekuatan mimpinya gue sama dia nyambung sebenarnya, bener nggak? Ya. Bener dong. Tapi dalam kenyataannya strategi yang dia udah ngomong, dia bilang males gue buat direalisasi. Nah itu menjadi perbedaannya ya. Jadi ibaratnya dia mau dengerin, jadi dengar ngasih ide-ide itu mau, tapi di dalam eksekusinya ya dia gak bisa jadi orang yang diandalkan, not one man show. Ibaratnya lebih baik jangan gue deh, orang lain aja kan bisa ya. Gue ingatnya kayak gitu. Jadi artinya dia punya ide jadi bertentangan sama gue, karena 2,5 jam itu kita jadi berdebat ujung-ujungnya. Jadi ibaratnya menurut gue kita telepon, kita di sini diskusi 4 jam pun gak ada arti gue bilang, kalau dalam artian hidup lu hanya ingin melakukan kepuasan lu aja. Lu start dan lu ending dalam hidup lu sebagai manusia yang pecundang gue bilang. Gue gituin kan, mungkin dia tersentuh tuh pikirannya, nalurinya sebagai cowok tersentuh. Gimana? Hah? Kenapa? Kira gimana? Ya akhirnya dia seneng dengan ide gue. Karena apa? Ide gue dong yang dipakai sama semuanya. Kan gue dapat vote. Udah ya ide kokok aja. Ide Marco mah ketinggalan zaman. Gue bilang lagi nggak apa-apa kombinasi aja. Sebagai orang yang bijaksana harus gitu dong, kombinasi aja. Karena apa yang dia sampaikan ya, stok kapasitas tentang sayur-sayur mayur ini bagus. Ibaratnya ide ngomong sayur mayur kan tadinya dari dia, sedangkan kalau dari gua kan kita jual startup tentang storage saja. Storage itu bagusnya begini. Dan storage ini bakal begini masa depannya, gua kan udah jelasin kan. Atau supply chain pakan ternak aja yang gua udah tahu kan. Ibaratnya kalau gua udah tahu kan gampang kan, tinggal menuliskan itu dalam sebuah ide yang kita sama-sama lagi garap di kampus. Tapi yang terjadi setelah gue hanya nggak nyangka ya, gue kan di hari yang sama nih, aneh loh, masa dikiranya gue bawa apa ya, gue lupa ya bawaan gue apa, salib. Kalau nggak salah gue bawa salib gitu ya di dalam tas gue, kalung salib itu nggak boleh sama kakak tingkatnya. Gue jadi ditahan di dalam itu, disuruh ngapalin dulu visi misi dalam ini di dalam kampus. Nah disitulah letak gue kenapa kalau nyuruh tim gue mau masuk, gue suruh dia pakai visi misi dulu itu gitu. Sebenarnya itu penghambat atau penghancur? Sebenarnya menurut gue itu bukan penghambat, tapi itu adalah membuat dia punya ketegaran. Kan gue ngelatihnya mereka harus pakai bahasa asing, dan kejadian mereka semua ada yang bisa pakai bahasa asing, dan akhirnya banyak yang mundur. Di awalnya udah banyak yang mundur di situ, makanya yang bisa bertahan sampai macam-macam, ada yang Jerman, Yunani, Roma, Portugal,
Senegal, Pakai bahasa apa Afrika, biasanya? dan semua harus bisa minimal 3 bahasa asing. Jadi artinya Oh, lu kerja sama gue bukan kerja sebatas kerja, tapi lu menjadi orang yang punya nurani yang luar biasa. Ibaratnya dengan lu mau mendengar gue aja dan lu lakukan itu, lu udah menjadi bagian dari all teams gitu loh. Tapi kalau lu udah merasa gue punya ego sendiri, gue nggak mau, gue mau pakai bahasa Indonesia aja, gue nggak bakal respect nih orang nih. Karena apa? Dia aja nggak bisa beradaptasi dengan lingkungannya kita gitu loh. Gue aja sebagai ya, foundernya, kamu berkembang. iya nggak mau berkembang. Gue aja sebagai foundernya 3 jam, bayangin, tanpa dibayar, gue cuman minum aja yang penting udah air putih biar nggak sakit tenggorokan. Ya gue mau dengerin lu pada, gue mau ngerangkul lu pada, gue mau ngasih lu motivasi sampai knowledge gue pretelin semuanya sampai lu bisa closing ibaratnya, itu gue ajarin. Tapi kalau misalnya lu aja nggak mau dengerin visi misi apa yang gue minta ke lu bikin visi misi buat personalnya lu, ya lu nggak mungkin bisa berjaya di industri ini gitu loh. Itu yang gue ngomong sih, ibaratnya nilai jualnya lah, value yang gue bisa bikin buat banyak orang, increase value nya dari situ. Nah, kalau ibaratnya lu bersepeda nih, gue sering kasih ke analogi sih, lu tanpa pedal, lu dorong-dorong doang tuh sepeda, ya kan lama-lama lu capek, bukan lu olahraga sehat tapi malah lu jadi sakit jantung. Gue bilang iya juga ya, mereka bilang gitu kan, ngerti akhirnya karena kan udah pada dewasa juga. Biasanya yang justru memang kebiasaan jadi sales ya mental di industri ini, karena gue ngerintisnya itu jadi junior konsultan ekspor orang-orang. Jadi ini udah banyak ya yes, nama julukannya. Dulu sales, namanya sales marketing ekspor. Dulu lagi pernah ada namanya duta internasional sales. Gue pokoknya jabatannya kayak gitu-gitu dulu Oh, dulu ya. Gue adaptasi kalimatnya bagusan gimana ya, gue pikirin matang-matang, terus gue meeting juga sama tim internal yang memang bagus aja ya orang-orangnya. Nah itulah gue minta pendapat mereka, baru gue rilis kalimatnya ini. Terus kedepannya gue perbarui lagi. SPK juga gitu dulu. Jadi semuanya itu by the time lah, nggak bisa gue misalkan minta satu orang konsultan yang ngomong sama gue, terus oke. konsultan ini ngasih gue ide, terus gue bayar habis itu bye bye, nggak gitu. Memang kita ini harus butuh yang namanya pengembangan. Divisi pengembangan ini harus gue kembangin terus. Ibaratnya nggak bisa guanya yang berpikir 100% kan. Makanya tim-tim yang punya Ya, kapasitas itu gue nanti rekrut dia di satu tim khusus ini. Karena work from home semua. Jadi memang mengembangkan itu aja. Ada lagi yang di news, jurnal, ada yang di bagaimana ekspansi berlangsung, bagaimana meeting itu bisa diatur seschedule mungkin, itu juga sama. Dan memang benar sih bikin perusahaan itu nggak segampang orang-orang ngomong gitu kan, memang bener loh, karena gue sering ya, ngerasain gimana jatuhnya, gimana bangunnya, gimana juga orang mengabaikannya yang kagak punya kapasitas, gimana gue ngerangkulnya. Itu penting banget sih. Tadi kuliah waktu gue di kampus nih kagak diajarin ya, yes. Makanya gak dosen-dosen diajarin gue, emang. iya dosen-dosen gue tahu nih orang punya differently gitu. Differently jadi artinya pembeda gitu. Lu ini di kampus gue, orang kan kalau dulu kan punya paling belakang kan, ini gue hari pertama duduk di paling depan. Gue agak bingung memang, duduk paling depan. Dan waktu ditanya siapa di sini yang paling tua, gue yang angkat tangan, gue doang. Dulu ada yang gue inget, ada yang umur 40-an tapi dia beda jurusan akhirnya sama gue, karena kan gue ya Oh, beberapa bulan gue pindah lagi. Jadi kayak tiap hari itu kayak kerja gue bukan ngerapihin mata dari kuliah jurusan. tapi nyari jurusan. Dari jurusan. Iya nyari jurusan yang kira-kira ini bisa gak ya gue maksudnya sampai lulus gitu. Tapi kenyataannya ya itulah, 2 bulan aja gue bertahan. Si kocak emang, kayak umur jagung aja gue. Ya tapi lebih salut lah sama ya adik-adik gue yang udah lulus duluan ya. Ya mereka juga bilang juga kan, Mantap. harusnya lu juga kuliah katanya. Ya tapi kembali lagi kan, ada orang-orang yang memang kuat di dalam mentalnya, kuliah dikerjain sama dosen. Ada orang-orang yang mentalnya malah kesel gitu kalau diatur-atur sama dosen, kayak gue ini memang. Jadi ya lu sendiri ngerasain kan, lu waktu kuliah gimana? Ya, ngikutin lah. Ya pertama ngikutin kan, nah terus kalau terjadi, lu kan SI kan ya, lu SI apa ya, TI lu? Iya. TI kan. Nah
kalau misalnya ada satu ilmu yang menurut lu nggak lazim untuk diterapkan, mana mungkin kan lu bakalan mengatakan ini bener, karena nggak lazim kan, bener nggak? Cuman Iyalah. karena lu kuliah di situ, lu akhirnya mengatakan tuh lazim dan boleh, ngerti kan maksudnya konsep itu? Nah, Iya. gua posisinya, gua tahu ini nggak lazim, nggak boleh, bahkan gua malah dituduh plagiat, padahal gua udah kerjain. Nah kalau udah itu terjadi, dua-duanya gua konfirmasi, nggak ada yang setuju dengan pendapat gua naikin terus banding semua um, struktur organisasi di kampus. Jadi semuanya itu sampai bilang gua kayak ini orang kayak keras kepala ya, dianggap gitu. Sampai di akhir dosennya berantem sama gua gara-gara gitu. Dia warek, lu bayangin, warek wakil rektor berantem. Jadi di gedung itu rame gara-gara gua berantem sama dia gitu. Jadi ibaratnya kayak seorang Musa yang melawan Goliat, ibaratnya Musa melihat ini baru nyata nih ya, Musa lawan Goliat ya. Gua ya nggak apa-apa sih sebenarnya, namanya juga kita punya perbedaan pendapat ya. Sampai hari ini sih gua memang tidak berteman lagi sama dosen itu, walaupun gua udah berusaha untuk memperbaiki hubungannya. Tapi ya kita lihat aja by the time gimana nanti progres ini berlangsung. Dia warek soalnya. Nah rektornya malah pro sama gua ngobrol apa ya dia terima. Ya, Gitu. ya. Ya balik lagi kan, makanya tadi gue bilang keberaniannya nyampe di mana kita. Bahkan gue sempet nanya juga ya, yayasannya siapa sih di sini? Apa? Yayasannya, ketua yayasannya. Lu bayangin lu, Oh, kalau lu masih bocil gitu, lu berani gak ngomong sama dosen lu gitu, sampai ke warek apa lagi? Kan sebelum warek ada apa lagi namanya? Gue lupa namanya. udah wareknya langsung rektor lah. Enggak, sebelumnya. Apa sebelum? Oh, di gua, kalau di gua Kepala dekan lah, prodi. dekan. Iya emang gitu Atau ya. Iya, dekan. Jadi kepala ada, apa gitu gua. iya, jadi gini, Kepala apa dia baru ada terwarek. warek itu wakil rektor. Jadi gini, udah paling Iya. tinggi kan warek kan. Lu bayangin gue bermasalahnya sama dosen warek, itu udah tinggi banget kan ibaratnya. Kalau dia emang kesal sama gue dari awal, dia udah ini, dia sampai pukul papan tulis. Dia bilang kayak kamu tuh bego atau apa katanya, digituin kan. Kalau kamu nggak suka dari kelas saya, kamu keluar. Gue diem dulu, gue tertegun untuk memikirkan strategi apa yang akan gue ngomong sama orang ini ke depan. Oke, gue udah paham, gue diem dulu tetap sampai dia bilang, nah kayak gini bagus kamu punya ini. Pertama dia kan kayak nyanyi kan, habis itu belakangan yang dilakukan, gue langsung ngomong sama dia, gue bilangin apa yang bapak ngomong belum tentu sama dengan apa yang bapak lakuin, karena apa yang bapak ngomong banyak yang salah buat saya ngelakuin ini. Karena apa, kita download file ini 20 GB, bayangin satu hari masa harus selesai, sedangkan file 20 GB itu gede loh, bukan 20 GB itu kecil. Internet di kampus kita aja nggak nyampe 20 GB itu bisa di download dalam satu hari, digeber gitu. Sedangkan kita sendiri masih mahasiswa yang masih maba nih, bayangin aja masih maba loh, di teknik itu cukup gila sih. 200 halaman masih dikerjain dalam satu hari, gila sih gue bilang, nek gitu. Padahal teman gue, Ngapain? ya itu maksudnya ngerangkum satu Ya paragraf ampun. 200 halaman itu kan. Lu bayangin masih baru nih, mahaba nih, mahasiswa baru, kita udah dipecut supaya kita takut sama peraturan. Gua nggak berani. Kalau misalkan gua hanya ngerjain dan tunduk aja, gua harus berani ngelawan nih kalau kayak gini, gua bilang. Dan di situ titik dia naik pitam sama gua, ketemu sama gua, laptop sempet ketinggalan aja, gua harus nungguin sampai selesai 2 jam. Temen gua, dia punya laptop yang ketinggalan, terus dia nitip sama gua, dia bilang kamu romantis banget katanya. Terus gue bilang bukan masa romantis, ini karena gue ngerti aja caranya menghargai seseorang, gue bilang. Terus habis itu dia gue kasih laptopnya kan, nah teman gue itu. Jadi ibaratnya gue inget banget kondisi gue bisa ngelawan orang-orang tertinggi gitu. Karena bukan gimana ya, gue nggak suka dengan caranya dia tuh mengatakan bahwa tim gue itu plagiarisme. Kan plagiarisme kan boleh-boleh aja kalau misalkan kita meniru sesuatu yang kita modifikasi, tapi ini 100% dibilangnya jiplak semua. Tim gua jiplak apa jadi 0. Gua boleh dapat nilai, tapi tim gua kagak dapet. Gua perjuangin haknya teman-teman gua ini kan, mereka nya senang sama gua, tapi begitu gua keluar, ya lu tak mau ninggalin gua duluan.
Lu kira gue meninggal, gue bilang. Ninggalin duluan kampret, gue bilang. Kocak kan. Jadi pokoknya tim gue itu ya dulu solid lah. Gue makin kesini ya balik lagi kan, orang kan ada yang datang ada yang pergi, ya gue maklumi aja lah, kayak gitu. Jadi yang tim dari dulu ya di kampus ada satu orang saudaranya SpongeBob, si Patrick namanya. Pet, gimana padetan, gue nanya, sehat gak? Aduh gila, juga semakin lama makin ini makin ribet gini. Masih tentang statistik, gue bilang. Lu gimana nanti mau ke semester 2 dia, lu bisa kagak naik kali, lu ngulang lagi kali lu. Emang orang-orang juga pada bilang ya, kalau dia yang ngajar itu 50% ngulang. Lu mau ngerampok mahasiswa lu, gue bilang. Gue depan depan rektor gue ngomong gitu. Bayangin bu, emang ini dosen pengen ngerampok mahasiswa, memang ini strateginya kita namanya di kampus. Lu rektor aja ngomong begitu. Emang ini strateginya kita. Wah memang benar-benar luar biasa. Kamu udah bungkam aja katanya. Udah gue diem dah. Gue masih diem tuh supaya apa, supaya gue boleh pindah ke jurusan lain. Gue punya jurusan lain banyak juga yang bikin gue lolanya dalam artian masuk finance, ternyata finance banyak bahasa Inggrisnya yang bikin gue ribet nih. Ya udah gue maunya bahasa yang lain, kayak dikasih lah sasing, bisa belajar bahasa Mandarin, Tionghoa gitu Pranata, culture, kebudayaan. Nah ternyata gue lihat banyak juga dosen-dosen yang sistemnya pengancaman juga. Lu merasa so berani so pinter, nanti lu pada saat pengujian praktek untuk kelulusan lu gue bikin persulit. Wah kok kalimatnya begini, si kocak, gue bilang. Nah ini makanya gue rapor lagi kan sama rektornya lagi. Ya udah dah, memang kamu emang gak cocok di industri ini, makanya dikembalin duit gue jadinya sama dia. Dikembalin lu yes, bener dikembalin. Gue doang satu-satunya duitnya waktu lagi daftarnya kita bayar kan, jadi dikembalin sama dia. Jadi ya menurut gue ya impas lah, ibaratnya gue dapat ilmu, gue bisa mempreteli bagian-bagian yang notabene tidak sesuai sebenarnya. Kalau namanya orang belajar kan mengembangkan diri, bukan malah diancam supaya pleasure itu makin kuat tertanam dalam pikiran kan. Nah supaya gimana caranya ngelepasin rantai ini, gue bikin lah training. Jadi anak-anak mahasiswanya, dosen-dosen yang tadinya emang mau bener hidupnya, gue ajakin. Tapi baik lagi, emang karena niat mereka itu hanyalah untuk mencari sesuatu yang apa ya, bisa dapat selak lah ya, kadang kan kepastian dapat selak. Nah sedangkan kalau di industri gue ini kan ada ketidakpastian, banyak hal-hal yang orang quote and quote ya, dia berjuang, dia merasa dia lelah, dia jenuh, dia keluar akhirnya karena dia nggak pasti dapat pembeli di situ. Nah disitulah kenapa orang-orang ini mentalnya jadi tempe. Makanya gue sering ledekin, buat yang mental tempe keluar aja. Makanya dosen gue jadi emosi juga itu mungkin ya, karena kalimat gue itu ya tadi nyubit dia juga pasti. Dan nyubitnya bukan sekedar nyubitnya sampai merah ini, itu pasti ya, gue ngerasain soalnya. Dan kalau udah ngerasain seperti itu ya kita buka-bukaan aja, orang seperti ini juga nggak kuat mentalnya buat jadi junior konsultan ekspor. Lu baru di konsultan aja udah nggak kuat, gimana gue promosiin senior kan. Kalau gue promosiin, gue sewa masih ke hotel lah, bayar ini ya kan, kasih penghargaan piagam bikin itu, bayar semua, bukan cuman selamat ya mulai naik promosi gini nih, pizza buat kamu, nggak gitu, ada tekniknya. Maksud gue apa ya, gue memutar cara orang-orang itu yang kelas dunia, gue pakai caranya. Jangan malah gue cuma ngasih pizza nih buat lo nih, ya udahlah gitu cukup ya kan, buat lo seneng ya kan, gak kayak gitu. Jadi lu naik level, gue rayakan, gue apresiasi, orangnya harus banyak, 5 orang yang promosi senior, naik lagi misalnya jadi manajer atau apa GM, kirim mereka jalan-jalan ke luar negeri, dia lihat keindahan dunia, keren loh, nyari buyer lagi, lebih semangat nih. Nah karena apa, trainingnya memadai, orang-orangnya mumpuni, bisa naik ke situ. Gitu yang gua bangun ekosistemnya. Kalau di luaran kan kagak ya lu bisa ekspor ya bagus lah ibaratnya, udah lu ekspor ya kita minta dokumentasinya, nanya-nanya gitu ya. Terus kedepannya kalau lu mau ekspansi ya apa yang dilakuin, ya tentunya dikasih modal kayak gitu aja. Kalau kita mau enggak, lu dapat income tiap minggu, lu bisa nanjak income lu walaupun lu kerja dari rumah, gitu kelebihannya. Kalau mereka kan lu harus survei ke lapangan,
Lu harus bener-bener lihat di petani itu gimana rasanya, panas-panasannya, kehujanannya. Nah sedangkan gua kan sama pabrik deket, keluar rumah ya kan gak jauh 20 menit udah nyampe di gudang. Jadi nggak perlu kepanasan, nggak perlu hujan, karena gue tiap kali datang juga nggak pernah ada hujan, nggak pernah ada panas, adem-adem aja gitu loh. Ibaratnya tinggal gue bikin yang namanya dalam suasana training itu selalu orang kepanasan. Gimana caranya gue nih imbus market lebih luas lagi, lebih mumpuni lagi. Gue bisa punya masalah dalam satu training supaya Mr. Okta ini gimana caranya menyelesaikan masalah gue. Kamu bawa gue mah masalah mah temen sama gue mah. Ibaratnya gue punya masalah, gue dalam sendiri hidup gue aja gue banyak masalah ya kan. Nah gue selalu mempersimpel itu semua supaya gue nyelesainnya dan ngeloncatin itu semua gitu maksudnya ya. Makanya pada seneng ngikut training gue, makanya ya gue tanya gue ada orang yang seneng ada yang nggak juga. Yang nggak juga ya pasti dia nggak join lagi lah gitu aja. Kalau dia seneng join mulu tagihan. Iya. Gitu ya. Gila kan. Nah, tapi kalau menurut lu nih, lu kalau kuliah di misalkan ya Aussie gitu atau di Amerika lah, di apa Harvard gitu, kuat ke otak lu? Yang mau nanya. Harus disanggupin lah. Hah? Emang bahasa Inggris lu bagus sekarang? Bahasa Inggris lu bagus sekarang? Menurutku menengah sih, menurut gue doang ini. Menurut lu nih berat dong kalau masih menengah mah, moderat. Berat lah. Moderat ya. Moderat mah berat loh. Kalau agresif baru bagus. Apalagi kalau yang ngomongnya so-so, wah parah itu mah. So-so mah apa so-so? So-so ya sedikit-sedikit doang. Kayak literally I'm like udah I'm pakai like lagi. I'm like Ethan. Gitu. Nah, itu udah so-so itu parah itu. Gitu. Jadi lu jagonya apa? Speaking, listening, writing, computing atau apa nih? Speaking belum sih. Benging. Speaking belum terlalu jago. Benging. Masih gue pelajarin speaking masih biar lebih lancar lah. Literally I'm at just a normal human gitu. Coba gue mau dengar. Coba gue mau dengar lu mendeskripsikan diri lu coba. Kalau lu dari tadi ngomong aja kan kayak orang iya gitu-gitu terus kan. Nah coba gue mau dengerin. Iya sih mau dengerin. Cuman coba gue dengerin lu coba sekarang. Masa gue yang biasa training. Ya udah kenapa? Enggak, soalnya gue mau tahu ini lu bener-bener di moderat atau lu sebenarnya udah agresif ilmu lu. Bikin coba dua paragraf lah. Coba gue dengerin ya. Iya udah banyak amat. Deskripsi singkat aja lah ya. Teams 5 paragraf bos. 1 bahasa. 3 bahasa buat join. Gila lu. Singkat aja lah. Ya boleh 20 paragraf lah. 20 paragraf gila. Gue dengerin. Paling juga berapa kalimat. Iya coba. Yang pokoknya kalimatnya yang nggak pernah disentuh orang lain. Lu yang coba nyentuh coba. Oh, belum lah. Kan moderat. Basic mah so-so lah. Basic. Ya udah basic dah. Ngalah lah gue lah. Telemarketing bener nih orang. Yang penting basicnya lancar lah. Oke coba. Gak perlu kata-kata sulit. Wih, kata-kata sulit untuk membuat hati itu terpecah. Cukup kalimat sederhana aja untuk memindahkan sebuah batu untukmu. Wih, kayak tulis buku aja sulit, kata-katanya dibagusin. Enggak juga. Tulisan buku kalau emang gitu. Kalau penulisnya pemikir pasti dia kasih tulisan yang susah untuk dimengerti orang. Kiasannya pasti banyak. Jadi orang yang baca lihat ini bias banget ya. Mikir. Jadi ada thinkingnya dalam satu buku yang dibentuk. Ini lu tau gak? Tim gua aja gua kaget loh. Penulis buku ada. Gua sampai kaget deh. Namanya si Yofi namanya. Itu dia penulis buku loh. Nulis buku dan 6. Banyak buku yang dia bikin tentang natural science, terus juga bagaimana ilmu keperadaban dunia, terus juga bagaimana perilaku pasangan ke pasangan yang lain. Banyak buku yang menarik-menarik dia kirimin ke gua nih bukunya. Ada yang 400 asemplar. Pokoknya wah gila. Kalau gua jabarin tim gua nih luar biasa lah. Ada yang dari orang duta perminyakan, ada yang dari Dubes, kemarin juga ada yang dari ATPC. Banyak sih. Coba lu coba jabarin diri lu. Gua belum dengar, gila. Apa udah ngomong aja udah.
Lu kampret lu, energi gua habis terang ada. Lu dong ngomong dong. Apa nama paling ya? Ya, semua lah tentang misalnya lu punya fokus tuh apa kemana. Jadi lu ngejabarin diri lu, gua mau tahu semua derat apa pemahaman lu tentang bahasa Inggris coba. Oh. Hello, my name is Ilyas. I'm 24 years old and I'm currently working as a programmer, and in the future I will try to apa namanya ya? Masih ada. Kadang-kadang gue kampret. bingung loh. I will try apa tuh namanya? Namanya masih gagap kan. Makanya gue bilang speaking gue masih kurang. So dong berarti lu. So. Enggak lah. Ya, Enggak juga. coba lagi, coba. Ya, kita masuk di in the future tadi. Coba. Soalnya ini lumayan susah nih. Oke. Apa tuh? Ntar gue bikin dulu kalimatnya. Lu bikin apa lu cari tanya ChatGPT in the lu? future, I will try to daftar itu apa ya? Daftar ya sign up lah. Daftar sign up ya? Iya, sign up. Terus? Tapi beda kan konteksnya kalau kampus. Oh, I will entry college. Iya. Oh, bukan. In the future, I want to try to go to Malawi, Afrika. To try to study abroad. Nah, itu dia. Ya. Itu dia bahasanya. Oke, study abroad. Terus? Ya. Apa lagi ya? Oh, I want to try a different major then what? Apa ya? Dari yang Then I was aku pelajari sekarang. Ya, then I was studied now. Ya. Oh, jago lu. Ya, gue yang jago. Kan gue lagi ngetes lu, kenapa jadi lu bilang gue jago? Hah? Jago lu. Kan lu. Jago lu. Weh, lu. Bukan gue. Gue masih kurang. Lah itu berarti so-so lu. So-so. Enggak lah. Nah, coba lagi dah. Gue minusnya paling banyak tuh di speaking. Minus paling banyak. Tapi buat listening, writing gue masih bisa itu. Weh, lu dengerin gue ya. Listening, pakai kuping. Semua manusia punya kuping. Dia pasti pendengarannya bagus. Sekarang lanjut lagi. Juga. Lu bilang writing. Tergantung masing-masing orang nangkep informasi. Benar. Namanya dia bisa nangkepnya gak? Dia bisa mahaminnya gak? Ya, intuisi dong. Baik lagi kan. Intuisi. Tapi kan setiap manusia dilahirkan. Bagus listening gue. Coba lu ngomong Inggris. Pasti gue paham apa yang lo ngomongin. Masa? Nanti gue bakal undang lu untuk dengerin orang Prancis ngomong pakai British style. Yakin gak lu ya bisa dengerin? Yakin. Dan lu ngasih penjelasan habis itu selama 1 jam. Dia ngomong 3 jam, lu ngomong 1 jam aja. Gak mau gue ngomong. Takut kan lu? Gue nulisin aja apa yang dia ngomongin. Kalau nulis doang mah ChatGPT bisa, Bor. Karena gini. Ya kan gue bilang listening. Listening beda sama writing. Nah, sekarang writing. Balik kita writing ya. Listening yang lu tangkep, writing yang lu keluarin. Writing. Apa yang lu pahamin dari yang dia omongin? Enggak juga lu. Writing itu kita cuman kayak ngerekam, lo gak lu? Rekam. Habis itu kita nulis semuanya. Itu AI bisa, Bro. Iya, sekarang. Emang. Nah, sekarang gini. Ya enggak lah. Writing dah. Ya udah. Capek gua berdebat mulu sama dia nih. dia pendiriannya kuat si Ilyas ini, si kampret emang. Ini kan writing nih, Yas. Coba lo. Ini writing nih. Nulis kan? Benar. Nah, begitu lu nulis sesuatu yang lu tanemin nih, objeknya apa gitu. Lu kembangin dari subjeknya lu misalkan. Berarti sebenarnya ide dan kreativitas ada di situ, korelasi. Benar enggak? Ya. Nah, makanya dalam tim gua ngebentuk lu masih bisa bikin jurnal dari berbagai macam bahasa. Bahkan ada satu tim aja nyusun sampai 30 bahasa. Dan kedepannya gua bakal kembangin lagi supaya bisa nyentuh di ratusan bahasa. Memang susah kalau kita nggak terbiasa. Ya makanya kita biasakan biar jadi bisa. Gue belum biasa kan. Lu belum biasa. Gue lagi pelajarin. Oh iya. Gue sambil pelajarin. Tapi gue nggak nyinggung lu. Gue lagi nyinggung tim gue. Iya, lu nyinggung gue ini. Kampret. Gitu. Sadar. Oh, lu sadar ya? Sadar gue.
Iyalah. Gue gak nyinggung lu ya. Nggak asli nih. Ini soalnya Iya. percakapan kita cuma berdua nih. Sadar gue nih. Apa? Hah? Apa? Lu bilang apa? Sadar gue nih. Terlantar. Sadar gue nih. Oh sadar. Oh iya, Hah? iya. Iyalah. Dalam keadaan sehat dan Anda mengetahui bahwa Anda menandatangani ini semua. Iyalah. Kayak apa aja ini lu. Kocak. Tapi yang menarik ya. Misalnya ngobrol sama sepupu yang kayak begini nih. Misalnya dia otaknya berarti nalarnya jalan. Jangan dia dulu ngomongin apa. Iyalah. Iya iya aja ya kan. Ada kemajuan ya biasa, ada kemajuan. Menurut gua ada kemajuan. Nah terus lanjut lagi nih. Jadi kita ngomongin writing nih, writing, reading, listening. Nah sekarang majoring. Tadi lu bilang majoring kan, bukan juring ya. Nah majoring gimana menurut lu? Lu kan mau major nih. Major itu kan jurusan itu. Jurusan. Major itu jurusan. Ya lu mau pindah Iya. ke jurusan, lu bilang kan. Nah Iya. lu pindah ke jurusan Mau coba lagi gue. yang sama apa yang beda? Mau coba beda gue. Mungkin ke Beda. accounting, finance. Nah menarik tuh baru tuh. Baru lu major ke situ berarti karena lu udah menyelesaikan apa yang lu pelajari dong. Bener dong? Apa yang lu udah pelajari, lu pindah ke yang lain. Hah? Iya berarti lu mempelajari apa yang sudah lu rasa gitu ya. Lu sudah menyelesaikan semuanya gitu kan. Jadi lu makanya mempelajari yang baru lagi. Itu majoring pengertiannya kan. Iya pak. Kok iya apa? Majoring kan Pindah. oh iya benar sih yang lu pelajarin. Iyalah, lu pelajarin, lu selesain, baru lu pindahin. Tapi ada juga sebagian orang merger itu bukan karena pindah begitu aja, tapi karena emang dia nggak naik-naik. Majoring. Oh enggak lah. Nggak ada segelintir orang, tapi nggak banyak. Bukan lu saat ini, ngerti ya? Yeah. Karena gue kan temenan banyak orang, ya kan? Gue pelajarin, kenapa dia nulisnya kok major gitu? Student in major faculty, artinya kan berarti fakultas dia itu dia nggak selesain, berarti dia hanya sampai misalnya semester 7 terus dia nggak bisa nih bikin skripsi, dia pindah lagi ke jurusan berbeda sehingga dia bikin skripsi ulang dari awal di semester 1 Yeah. gitu maksudnya. Dan gue nemuin loh di kampus gue ya gitu loh ada. Ini bukan gue julitin dia ya, bukan ya, tapi dalam artian Banyak kok, kampusku juga ada. oh banyak ya. Iya dalam artian gini, Iyalah. lu udah tua nih, umur 24 kan saat itu kan, bukan lu, maksudnya dia nih 24. Oh. Lu udah bersinggungan aja otak lu, bukan lu, dia maksudnya dia dari TI, teknik informatika. Ini bukan lu ya, sekali lagi ya, dia pindah ke sasing, sastra Inggris. Nah dia pindah dari bukan ilkom, dia pindah ke ilkom, dia pindah, dia nanya kan ke gua, kok lu umur berapa kok? Gua nanya lagi, bro lu umur berapa? Gua 25 kata dia. Tahun ini 24 kan, tahun kemarin tuh, tahun ini 25. Ya. Oh lu umur 24, kok lu malah tua amat di sini? Enggak, gua sebenarnya udah majornya lu selesain? Bukan, gua nggak selesain tahun itu semester 7 gua rasa susah ya nyusun kayak gini program. Nah gua malah jadi pindah ke semester 1 lagi. Gila lu buang waktu banget di kuliah, lu kebanyakan duit kali lu ya, gua bilang gitu bro di obrolan gitu kan. Terus dia bilang enggak lah ya karena nggak cocok aja kita mah ya, sambil mejeng kali lu. Gua bilang iya sih emang katanya. Terbukti dia pindah ke Ilkom malah punya pacar banyak, jadi kalau jalan berenam cewek-cewek semua temen-temennya. Jadi itu yang terjadi memang di kampus ya, barang merasa udah kaya gitu ya. Jadi ya apalagi kalau bukan nampang dianggap kan udah pinter udah semester 7, karena di Ilkom itu lu cuman duduk aja numpang absen aja lu lulus sampai semester 8. Gila gak? Bisa di Ilkom, karena Ilkom itu kan ilmu komunikasi, sedangkan komunikasi ngapain dipelajarin lagi, bener? Orang lu tiap hari belajar, bener? Lu komunikasi nih kayak gua nih malu. Iya tiap hari ngomong, ngapain masih takut untuk ngomong, bener dong? Bahkan dikasih ilmunya lagi ya, orang acuh tak acuh untuk belajar. Dan itu kelas yang paling rame gue lihat, hampir 41 orang. Yang biasa kelas gue kalau teknik cuma 4 orang, itu 10 kali lipatnya. Jomplang bet dah gue bilang. Bener, gue waktu lagi di teknik gue dulu ya, teknik elektro ya, itu cuma 4 orang loh. Gue tinggalin tuh, tinggal bertiga kayak kelas apa namanya, uji nyali namanya. Kayak bimbel.
Iya kayak bimbel, one on one ditanyain. Kadang-kadang kan ada grup kelompok kan, cuman berdua aja, orangnya itu lagi. Kalau nggak dia sama gua, pokoknya gitu aja. Kadang-kadang dia ada namanya si Nanda ini kan cowok ya, orangnya agak gimana ya, ya dibilang stres iya, dibilang pinter juga iya. Jadi ibaratnya ya dua-duanya kali ya. Dia kalau ngobrol sama gua suka nyambung enggak nyambung, tapi di sisi lain kalau lagi disalahin, enggak kan gua nggak salah kayak lu gitu. Nah gua nggak tahu nih dia apa jelmaannya Ilyas itu, bukan apa tuh, Tergantung lah. tergantung apa. Kalau gue bener gua. Kalau lu pintar lu bener, Gua iya bilang kayak gua. dia, iya kayak dia gitu. Nah terus karena dia pinter nih, dia kalau misalnya lagi disuruh sama dosennya maju Nanda, Nanda ini bangga karena apa, dia menyelesaikan lebih dulu daripada gua tentang fisika, tentang statistika, tentang pokoknya yang berhitung jago lah adalah. Tapi yang tentang K3L berandai-andai atau apa yang pokoknya yang notabene itu ilmu yang didapetin di lapangan nol dia pokoknya. Karena apa, dosennya tahu nih ada kelebihan yang dia punya, si Nanda punya, tapi ada yang gue punya gitu kan. Tapi kalau gue nggak punya, gue malah menghindar, jadinya gue jadi pusing. Jadi ibaratnya gue ngomong sama dosennya, bu bisa nggak saya semester pendek aja nih di sini. Sampai gue bilang gitu loh sama dosennya, saking gue ngerasa nggak cocok sama gue. Tapi si Nanda memang udah hobi, tapi di sisi lain Nanda tidak mau membabi buta. Dia bilang gini, lu juga susah lu di pelajaran kayak fisika gini kata dia kan. Jadi ibaratnya dia tahu caranya men-trigger gue supaya lu jangan belagu dah, jangan sombong dah gitu maksudnya, ngerti gak saat itu si Nanda ini. Jadi ibaratnya gue bilang Nanda ini jelmanya Ilyas saat ini, ibaratnya gitu loh. Ngerti gak lu, ngerti gak lu, Paham gua. paham kan. Nah di sisi lain apalagi lebihnya dia rapi, dia mana-mana rapi banget asli lah, rapi sendiri, semua dikerjain sendiri, jago dia kayak lu lah, lu gitu kan, rapi kerjain sendiri ya kan. Kalau bisa kerja sendiri lah. Ya itu dia, kalau gue kan enggak, gue bisa kerjain rame-rame, gue ramean pokoknya. Kalau gue liat temen gue ada yang sendiri, kayak kerumuin kumpul ya, sini kumpul dulu, ntar udah 3 jam kita ngumpul nggak ada yang dikerjain, ujungnya kita salah-salahan. Lu sih tadi bercanda mau. Itu tuh asiknya di situ tuh sebenarnya. Gue kalau lagi kuliah tuh di situ sih sebenarnya. Ibaratnya kan umur mereka kan sama gue kan lumayan jauh kan, wih sepuh gitu, jadi ibaratnya kayak gue kayak sepuannya buat mereka. Menurut gue ya agak apa ya, agak nggak enak sih ya, dan tanda kutip ya, kan ada orang-orang kan di luar kita kan, ibaratnya di perpus kan, orang ngeliat kita ih kayak apa aja, sepuh padahal kan mereka cuman kayak ngeledek doang. Tapi kan kalau orang itu menandai kalimat itu dengan kalimat yang berbeda kan, ya apa nggak jelas apa gimana nih, kok udah tua malah masih kuliah gitu kan ada persepsi kan kayak gitu. Dan gue ditegur loh, ada orang emang bener kamu paling tua di situ, kok kamu kayaknya masih sama aja, mungkin baby face kali ya, ada yang bilang gitu kan, gue dibilang gitu. Ya gue nggak tahu ini pujian atau mungkin hinaan ya, ibaratnya orang ngeliatnya ah masa udah tua begini masih S1 ya kan? Ada juga yang begitu kan. Makanya gue munculin pikiran gue, oke, berarti gue harus ganti nih ya. Kalau nggak gue di sini gue cepet-cepet untuk memilih, gue punya ini apa, orang yang punya strategi yang pas sama gue, atau gue akhirnya harus bergaul sama dosen-dosen, karena dosen-dosen kan umurnya sama kayak gue juga, 25, 26, 30 gitu loh, gitu ya. Makanya di situ sih gue dapat secarik pengalamannya, dan di situ gue bikinin perusahaan loh buat dosen gue. Lu tau gak perusahaan apa? Tau gak? Nggak tahu lah. Ya makanya lu nanya. Oh ya tadi udah nanya ya. Ya apa? Oh ya kopi ya perusahaannya, perusahaan kopi buat ekspor gitu. Namanya yang gue pernah kasih tahu lu juga, namanya whitebase.com. Ingat gak lo? Yang link ada tuh ya, kopi gue inget. Iya itu dia ya, keren kan Boleh. dosen gue. Dosen gue, lu bayangin lah, ibaratnya dosen yang biasanya ngajarin orang, kali ini orang yang ngajarin dosen, mahasiswa yang ngajarin dosen. Kocak kan. Bahkan dosen gue bayar ke gue loh buat jasa bikin website gitu, gokil ya. Itu makanya gue bilang serius itu berarti. willing to be successful gitu, merasakan apa yang menjadi kesuksesan orang lain punya kebahagiaan. Nah di situ kita bisa share
share our happiness namanya. Ini kalimatnya keren lah. Mantap. Iya kayak gitu. Kemarin gua komunikasi lagi kan sama dosen gua, Papa bisa gak gini. Oh ya bisa Pak Okta. Gua dipanggil bapak sama dia juga karena kan ya balik lagi dia udah tahu umur gua kan. Ibaratnya ini mah bukan mahasiswa biasa-biasa, ini mah mahasiswa unggulan ini. Kalau kita budidayakan, kita lestarikan, ini jadi hebat nih kampus kita gara-gara dia. Namun sayangnya kejadian berkata lain. Kalimat-kalimat dari dosen yang kemarin yang gue ajakin berantem itu sudah membuat membabi buta semuanya. Sebenarnya kalau nggak ada masalah kayak gitu gue tetap stay sih sampai hari ini. Kemungkinannya ada. Tapi kalau udah ada masalah kayak tadi gitu ya jadi besar. Sehingga gue mutusin gue harus yaudah gue cabut lah dari sini. Daripada makin banyak orang yang nggak suka ya kan. Iya. Begitu sih. Tapi sebenarnya di fakultas gue sendiri orang-orang pada kangen sama gue. Kalau gue ke situ ya pada nyambut, bukan nyambit ya, nyambut. Bener. Ih, Okta katanya. Mungkin gue sebenarnya kalau di kampus itu termasuk yang apa ya? Dibilang terkenal enggak banget ya, terkenal banget enggak. Tapi dibilang attitude-nya bagus, ya paling bagus ya gue kalau di kampus itu. Karena menurut gue baru satu dari sekian banyak orang yang mampu menyuarakan pendapat mahasiswa gitu ya. Karena gue kan termasuknya apa ya, ada dua sih keberanian gue tuh wujudnya karena dua. Pertama karena dari pengalamannya di umur gue kan. Kedua gue orangnya selalu melihat dari sudut pandang yang ada dalam dosen itu. Berarti gue bukan pakai sudut pandang penakut nih. Karena kalau gue pakai sudut pandang penakut kan gue nggak mungkin berani dong sampai ke titik. Lu bayangin loh ke Kaprodi ditolak tuh omongan gue. Lu tau gak Kaprodi gue bilang apa? Kamu urusan kayak gitu aja kamu perpanjang, itu urusan sepele. Kamu tau gak pengembangan diri kamu untuk tenaga solar, tenaga surya, tenaga matahari, tenaga angin, tenaga air itu lebih berharga daripada ini masalah kamu ini. Terus gue jawab lagi, kalau bapak dari konsep yang saya sampaikan aja bapak nggak bisa kembangin buat saya bisa majuin kasus ini ke atasan, ngapain saya harus bertahan pak di sini? Saya bakal majuin lagi kasus ini. Kamu mau pindah atau gimana? Tantangin gue balik, tantangin balik dengan kalimat gitu. Gue nggak takut juga kan. Saya akan pertimbangin lagi pak sebelum saya akan maju dengan kalimat saya seperti apa. Bapak tunggu aja, secepatnya saya akan kabarin. Kan dia belum pernah ngajar gue kan sebelumnya sama sekali, tapi gue udah ketemu dia kaprodi gue ini. Karena dia tuh adanya nanti di semester 2 ya, genap pokoknya, genap atau di 3 ke atas. Pokoknya dia semester 1 belum ada, 2, 3 ke atas pokoknya sampai 8. Karena di kampus itu yang S1 itu belum ada, yes. Yang ada adalah yang baru mau sidang ataupun masih dalam keadaan skripsi. Memang belum sidang, baru ya pokoknya antara sidang atau skripsi gitu. Pokoknya belum sampai wisuda tuh jadi S1 gitu, belum ada. Jadi ibaratnya teknik elektro itu benar-benar masih langka. Karena kebanyakan mundur. Ibaratnya dari 10 orang, sisa cuma 3. Dari 4 orang, sisa 1. Dari 5, sisa 2. Itu juga di Prida. Iya Yang keluar. Iya, karena ya balik lagi. Selain susah, ya. Yang kedua, penentangnya itu susah untuk dia beradaptasi. Sehingga kalau lu bisa turun sampai 1, itu pasti karena kebijaksanaan dari dosennya ya. Karena lihat lu juga memang kreatif di situ gitu. Karena kan di sini yang dibutuhkan kalau lu kuliah ya selain lu gigih mengerjakannya, mau investasi ya ibaratnya buat lu pergi ke tukang fotokopi ngejilid ya kan, bener gak? Terus lu bikin banyak makalah-makalah, ditambah lagi lu nurut semua dosen ngomong apa. Dan ya kalau emang itu bukan kerjaan lu akuin. Kalau gua kan enggak, ini kerjaan semua punya kita nih ya kan. Gua nggak diakuin, gua kesel, gua naik aja terus sampai ke dari bukan dari wakil kaprodi terus ke kaprodi, terus dari wakil dekan ke dekan, dan dekan naik ke warek. Tadinya warek gue nyari dulu siapa nih, karena dia kan warek gue nih harusnya, warek 2 namanya, warek 2 ya, jadi dua-duanya. Nah terus gue cari warek 1, warek 1 mah dari ini perempuan. Gue temuin kan, ibu ngerti gak masalah kayak gini-gini? Ibunya bilang bukan wewenang saya. Gue cari warek 3 sama, bukan wewenang saya. Saya harusnya kemana bu? Kalau gini, kamu ke
kaprodi. Saya udah kaprodi, jawabannya gimana, nggak cocok sama saya, makanya saya naik ke ini, naik lagi terus, pokoknya saya disiplin naik terus Bu. Tiap minggu kasus ini akan naik sampai ke titik yang paling atas. Udah dibilang rektor aja. Ibu bener yakin? Gue bilang saya harus ke rektor. Harusnya kan ini warek bisa kerjain kan, tapi kan wareknya kamu lagi kesel gitu sama dia. Misalnya gue selek sama dia kan, yaudah rektor aja. Gue naik dah ke rektor ya. Baru di situ ledakan yang gua unek-unek itu sepanjang gua mulai sampai itu keluar, dan dia ngasih kesimpulan, ya udah kamu pindah aja ke ini nih. Dijelasin sama ada namanya ke kajur ya, ketua jurusan kan, ketemu sama gua kajurnya, pindahin ke bisnis. Gua lihat bahasanya ngejelimet nih, banyak bahasa accounting yang nggak gua suka gitu kan, tambah lagi ada beberapa rumus yang mana kayaknya nggak cocok sama gua. Makanya gua bilang kan, gue ini bukan tipikal orang yang kayak codingan itu gue gak demen tuh, walaupun awal dulu gue demen dulu banget, tapi ternyata setelah kita ngeliat ya, bahasa pemrograman itu yang menyimpang pikiran kita jadi kayak kagak keorganisir untuk minat ke situ gitu. Lu gimana lu, persepsi lu waktu lagi mau masuk di ini TI kan coding kan seingat gue. Ya awal ya biasa aja, gue mikir kayak cocok Terus motornya pasti coba ya udah cocok aja biasa aja. Ya udah cocok gitu Ya lumayan lah, cocok banget mah enggak. Nah cocok banget mah enggak, berarti lu nanti hasilnya sama kayak cutting gua yang gua nanya, lu gimana, bisa gak? Bisa mah dikit-dikit. Terus gua nanya, lu bisa tapi bikin program kayak gini? Bisa mah dikit-dikit. Bisa apa kagak? Bisa mah dikit-dikit. Dikit-dikit mah gak bisa, gua bilang. Lu bayangin cutting gua semester 7 lu. Gua ditanyakan, kok emang semester 1? Lah ngapain tuh saya dibilang katanya kagak bisa? lu bayangin gak? Obrolan kalap di malam itu sampai bikin cutting gua sendiri geleng-geleng kepala. Ini sebenarnya ini adik tingkat atau gua yang adik tingkat dia sih gitu loh, ngerti? Karena kalimatnya itu loh, mana berani adik tingkat ngomong kayak gitu ya kan? Bener. Menurut lu ada gak? Lu nih, lu kan semester 7 nih, ya kan? Oh iya. Ah, ada gak adik tingkat lu berani ngomong kayak gua gini? Ada lah. Nggak ada kan? Iya. Gila gak? Hah? Sinting. Iya gak? Iya gak, Yas? Iya gak? Hah? Gila kan? Dan gue berani loh. Lu bayangin nih, 6 cutting gue yang prestasinya tinggi ya, gue tanya kan, website gue begini nih modelnya, gue konsultasi sama mereka, malah kagak ada yang bisa ngebantu. Berarti apa? Idenya dia dalam kampus cuman untuk kayak dengerin dosen, iya, tapi pada saat dia nyari apa? Kenapa? Yang tugas kelar udah. Iya, intinya ngerjain tugas udah setitik itu doang. Tapi begitu nyari codingan yang mana, yang ini pemisahnya kemana, pecahannya dari mana, sumber ini dari mana, malah jagoan gua yang nggak ngerti apa-apa gua. Lu bayangin lu, kok bisa ya cutting gue? Padahal gua udah ngomong loh, tenang aja lah masalah ini, nanti gua bakal ada bayaran buat dia, gua bilang gitu kan. Ini nggak bisa ngerjain, malah jadi acak-acakan coding. Habis pegang sama cutting gue malah jadi kagak ada yang beres nih, gue bilang nih. Kalau gue bisa gue ketok semua nih palanya, gue bilang. Dan umur mereka kan di bawah gue semua ya. Ya rata-rata 24, 23, 21, ada yang baru 20. Ya pokoknya udah semester 7 ya kan, namanya kuliah dari umur 17, 18 kan. Enggak kayak gue. Dari 17 gue udah jadi agen asuransi. Gue udah bangun tidur tuh gue udah mikir siapa yang mau gue prospek, apa yang mesti gue kerjain nih abis ini, dan kalau gue ditolak gue mesti ngapain ya habis ini, apakah gue harus tidur, apakah gue harus kerja lagi gitu. Itu udah gue jadiin makanan sehari-hari. Makanya beda pas lagi gue nyikapin cara gue ngomong sama cutting gue tadi gitu. Even gue kuliah lagi, mungkin cara gue yang sama dengan kemarin tuh masih ada kemiripan kalau di jurusan ini lagi. Tapi gue sih rasa gue gak bakal mungkin kuliah di jurusan yang sama. Mungkin kalau gak pendeta, atau mungkin gue di tata boga kali ya, masak. Nggak di luar nalar ya. Coba aja. Hah? Enggak. Kenapa enggak? Iya, kenapa enggak kan? Namanya juga Iyalah.
ya kuliah ya, Gua nggak ibaratnya ada yang tahu. Gue merasakan, hidup. iya merasakan kehidupan yang berbeda dengan normalnya manusia. Karena kan kalau kita menjalankan misalnya bisnis nih, terus gue ikut fakultas lagi bisnis lagi, udah tahu gue nggak suka matematikanya ya, gue nggak suka bahasa Inggrisnya misalnya, ya gue sukanya apa, menganalogi dan mengubah bisnis yang kosong itu tadi berisi jadinya. Nah itu yang gue demen. Jadi kalau gue masuknya ke tata boga mungkin bisa, karena kan bisnis bisa dibisnisin, jadi buat apa, restoran gitu ya, ke rumah makan, bikin kayak gitu kan konsepnya kan gitu. Karena cita rasa juga. Atau kalau pendeta bikin gereja di mana pelosok-pelosok, ya gak? Ilyas dalam hatinya dia bikin gereja, gereja gimana nih modelnya nih? GB, Bisnis parah gereja nih. bisnis. Hah? Kenapa? Kolektornya ada minimal. Iya. Nggak, kolektornya Minimal segini ya. kolektor Segini nggak boleh. kolektanya pakai QRIS atau nomor rekening gembala sidang. Ada aja lu emang, aduh kocak. Tapi ya balik lagi back to basic ya, kita emang dasarnya keluarga Ibrahim ini kan memang ya udah multikultural ya, jadi apa yang masuk di dalam keluarga Ibrahim menjelaskan seakan-akan teoritis, praktisi kan begitu, praktisi bisnis begitu kan, harus ada teorinya dong, masa nggak ada dasarnya. Aristoteles ya kan, itu menciptakan sesuatu yang udah ada sejak 1500 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa pendidikan banyak yang akan nyasar gitu dari sasarannya, nyasar ya, kenyataan nih yang kayak tadi, nyasar banyak loh. Supaya kita tidak memecah belah ya harus kita betul-betul salah yang mana, yang benar yang mana, gimana cara membenarkannya. Nah itu tugasnya para ini dosen masing-masing. Bahkan dosen yang kemarin dulu gue disasing cukup parah sih, gue sampai bilang gini, masa dosen lagi sakit dipaksain suruh kerja pak? Dosen lagi sakit istirahat di rumah sakit, jangan dipaksain suruh kerja demi gaji honorer. Sampai gue singgung kayak gitu loh depan rektornya ya neng pala lah, berani lu nih orang, lu yang lu semester 7 dah, lu semester 7 nih, berani gak lu ngomong kayak gitu ke rektor lu? Dosennya kenapa dulu emang? Konteksnya ngapain? Konteksnya lu kritisi hal yang ada di kampus lu berani gak ngomong gitu? Oh enggak, kalau bagi gue nggak penting gue diemin. Lu diemin kan, ibaratnya lu gua kan. Iyalah. Nah gua mah enggak lah, ini bukan urusan gua aja, gua cari tahu. Si kocak ya itulah makanya kenapa gue dinobatkan sebagai duta bersih namanya. bener enggak, di grup gue tuh gue ya duta bersih Jadi ownernya duta bersih jadi apa namanya, jadi garda terdepan. nggak ada terdepan selalu itu, pokoknya jangan terbelakang, nggak ada terdepan. Kita lebih baik kehilangan separuh atau 90% dari populasi daripada kita mempertahankan 100%, daripada kita mempertahankan 100% yang tidak ada artinya. Nah, itu serem tuh kalimatnya. Sebenarnya kayak foto lu ini nih agak ngeselin juga. Ngapain coy foto kayak orang orang yang lagi ini tuh fashion show, pinggangnya taruh pinggang, tangannya taruh pinggang itu. Terus senyum. Hah? Kenapa? Nyari angin. Oh nyari angin. Mending kayak siapa? Tutup hidung. Takutnya kalau anginnya keluar kan masuk hidung. Aduh bau nih katanya. Nah itu. Si Ilyas malah nyari angin bisa-bisanya. Ide dari mana itu cari angin? Yes. Jangan bilang dari si Miming ya. Iya nih. Dari si Miming nih po. Kampret. Gue ingetnya si Koko sih, parah lu dulu. Gue inget banget tuh dia. Kita kan lagi di puncak nih. Gue nggak tahu lu ada ikut apa kagak, gue lupa ya. Di puncak nih kan kita. Ikut kayaknya. Hah? Lu nggak ikut ya? Nggak ikut kayaknya. Lu apa nggak ikut mulu. Jadi nih kita di puncak gitu. Itu di puncak kan, di villanya dia. Namanya Villa Mekar Asri kalau nggak salah. Atau di mana? Villa Melati, gue lupa lah pokoknya.
Tapi yang pasti itu di villanya dia kan ada yang sewa kuda kan. Gue dihasut nih kalimatnya gini. Apa sewa kuda? Sewa kuda. Gue dibilangin hasutannya gini. Ming, lu mau naik kuda gratis. Kalimatnya kuda gratis. Ingat nih. Di situ tuh ada orang tuh. Dia nyewain kuda. Nanti kita naik nih bareng-bareng nih. Gratis tuh. Pokoknya tenang aja. Tapi ntar lu turun, lu tunggu di sini ya. Terus gue mikir dong, gue nanti turun, gue tunggu di sini. Terus gue abis mikir karena gue nggak bisa berpikir panjang gimana ya karena masih kecil kan. Gue ikutan aja naik. Jugi jagi kan gitu. Tapi kita kan muter kan itu kan villanya dia kan muter kan, ada tanjakan turunnya kan, terjal ya kan, naik lagi ke atas. Abangnya yang bawain kuda juga iya aja nurut aja ya kan, nanti bawa lagi kita ke sini bang, kata si Koko. Nah di si Dede juga gua lupa lah, pokoknya ini si kembarnya dua-duanya ikut sama gua di kuda yang berbeda. Nah gua di kuda yang juga berbeda, jadi sewa 3 kan kudanya, gue ingatnya ada 3 apa 2 gitu lupa. Terus habis happy-nya udah berlalu kan udah dong turun dong, gue disuruhnya tadi ngapain, duduk nunggu ya kan, maksudnya Nunggu, ya. pokoknya nunggu di atas kuda, di bawah kuda itu. Berapa lama gue tanya dong, kamu rumahnya di mana dek, kok ini belum dibayar, kata abang kudanya. Gue mikir dong, gue nggak pegang duit. Terus gue mikir lagi, terus ini yang bayar siapa dong, gue nyari si Koko sama Dede. Dia bilangnya terakhir gini kalimatnya, ini agak nyebelin juga nih kalimatnya gini. Ming, gue mau ke sono dulu Ming, gue mau ini dulu ya, apa, mau renang dulu. Udah ya, gue jalan dulu ya Ming ya. Lari dia berdua, manusia berdua lari. Terus gue nongkrong. Yang kocaknya lagi, gue habis nongkrong gue tanya lagi sama si abangnya, kamu rumahnya di mana emang dek? Terus gue nangis kan, kayaknya di situ deh. Ya udah kita muter kita juga nggak tahu, udah 2 jam gue juga nggak tahu ini villanya di mana. Dia gue bawa lagi putar-putar sampai abangnya marah kan sama gue kan, kamu kalau nggak kuat bayar kuda ngapain kamu ikut naik kuda tadi. Ya itu tadi saudara saya kan, ceritanya kalimat gue masih polos kan, saudara saya nyuruh saya naik ginian, terus saya mau naik kuda. Sekarang saudara kamu mana? Ya saudara saya nggak tahu, kayaknya di situ tadi tuh ngintip, gue lihat gitu kan, gue datengin nggak ada orangnya, kampret gue. Mungkin di situ kali, gue bilang gue gitu kan. Gue mau lari nih, gue tarik lagi sama abangnya, mau lari juga kamu ya? Enggak, aku nggak lari, gue bilang gitu kan. Nggak lari, lu bayangin, gue udah bilang gue nggak lari aja gue masih dikejar, lu bayangin lah. Gue udah ya ibaratnya udah keringat dingin, ibaratnya kayak orang mati berdiri, ibaratnya kayak gitu. Kalau lu di posisi itu lu bakal nangis ya menurut lu nih, masih kecil ya? Wajar lah. Nangis dong. Tapi lu ngapain abis itu? Lu nangis doang atau lu berasa lu harus tanggung jawab untuk nyari di mana dia itu berada? Ya nyari lah. Lu nyari dong. Nah kalau nggak ketemu juga, Nyari terus lah. nyari terus dong. Nah setelah lu nyari terus, Ya. dia nggak ketemu juga, tiba-tiba begitu didatengin sama keluarga, ternyata si Koko Dede itu ada di pihak keluarganya itu. Dia bilang, enggak, tadi nggak sama kita, ini bayar dong. Singkat cerita kan, dibayar dong. Dan keluarganya marah-marah nih sama gua, udah tahu nggak kuat bayar ngapain sih Miming naik-naik begituan. Udah, gua nggak tahu, gua juga disuruh sama dia, udahlah jangan ngeles gini-gini. Kampret si Koko Dede, gua bilang. Di situ tuh letak gua ingat banget nih orang ini bener-bener gokil deh hidupnya ya. Ini sih kayak nggak berasa bahwa dia yang mengendalikan situasi ini. Si kampret, kata gua, bisa loh manusia ini. Sampai satu keluarga itu di situ ya, di villanya, ngomongin gua sepanjang jam. Nangis ya gua. Iya, gue pikir gue bakalan, maksudnya kita duduk gitu ya di kuda itu kan, sama-sama beradrenalin kan, naik kuda kan, jugi-jagi tadi. Kita kan ngira kan ya udahlah ntar nggak ada bayaran, intinya gratis dah. Udahannya disuruh bayar, gue kaget ya kan. Disuruh bayar berapa ya waktu itu ya, 15.000 apa ya, apa 35 lupa gue. Dan 2 kuda 70.000 berarti ya, kalau 35, kalau 15 berarti 2 30.000 kalau nggak salah, around 30 sampai 70.000. Tapi value-nya di situ benar-benar under sih, under value tuh orang pada. Gue ngeliat sendiri ya, ini orang bisa hanya lu ngejebak gue sebagai ponakannya dia ya, atau kan dia om gue. Nah harusnya kan ibaratnya ya, kalau emang lu mau naik gue bayarin ini dong, bukan gue mau naik malah gue ditinggalin. Dia juga naik padahal nih, ini yang kurang aja kan, dia juga naik gitu. Kok bisa-bisanya malah dia yang naik, dia yang
lari gitu kan, lari dari kenyataan. Dan begitu ketemu bawa keluarganya, dia bilang si Miming tuh mah bisaan dia aja naik kuda, makanya habis segini dah. Untung ada kita katanya, kita tolongin dah. Makanya nah, penolong dari mana? Gue penolong dari mana? Weh koruptor. Bisa-bisanya. Aduh gila dah, kocak lah pokoknya. Ya ini kejadian sama kayak di company gua. Sekarang gua lagi ngeliat berapa tim, karena gue pernah ngalamin hal seperti tadi. Gue bisa ngambil kesimpulan. Bahkan gue kadang-kadang pakai cerita-cerita masa kecil gue loh. Waktu gue masih kecil seperti apa gue ceritain kan. Karena kan rekaman yang lucu-lucu kayak gitu tuh sebenarnya jadi jembatan tuh kita melompati kejadian-kejadian yang menghambat kita gitu loh. Ini gue jadi bisa bijak nih makanya. Karena gue ngalamin tuh kayak gue bisa nangis di mall gara-gara gue kehilangan orang tua gue lagi mana nih, demi gue nyariin ini mobil-mobilan, gue cari mobil-mobilan gue di mana nih, nggak taunya gue kehilangan jejak orang tua gue sendiri, kampret gue. Terus gue digendong-gendong kan, minum makan es krim nih, makan es krim. Gue makan es krim, gue kelupaan es krimnya udah habis. Ditanya kan, es krimnya enak gak deh? Enak pak, enak. Terus orang tua gue kan panggil dong atas nama Ming Ming ya kan. Terus gue nyadar dong nama gue nih, umur gue masih 4 tahun dulu. Masih kebingungan kan, gue harus kemana ya kan. Udah aja securitynya bilangin kan, kamu masih kesini, ya udah tuntunin, digendong gue. Begitu gue nyampe baru ketemu orang tua gue. Jadi gue itu termasuk apa ya, zaman dulu masih kecil gitu ya, kayak gampang aja gitu, ngilang gampang, ketemu gampang gitu kan. Jadi termasuk kayak gitu lah. Nah begitupun yang tadi gue bilang, yang kuda ya, naik kuda. Gue nggak tahu jalan nih, gue muter-muter aja, gue ngerasa kayak oh, enak ya jalan-jalan di sini ya. Begitu gue udah disuruh bayar, gue kaget langsung, gue suruh bayar ini, keren mah gratis gitu. Dan tukang kudanya bilang gini, lalu maunya gratis aja, orang mah zaman sekarang nyari duit harus bayar. Gila lu bang katanya. Di saat itu kan gue nggak ngerti ya, makanya diperlukan adanya namanya agreement, kontrak kerjasama. Kalau lu nggak begini lu nggak dapet ini, kalau lu begini gue kasih lu semuanya gitu loh, nggak akan gue perhitungin lagi. Nah itulah makanya kenapa gue orangnya suka load ya, load dengan hal-hal yang orang kalau kasih gue gimana nih time square yang bagus untuk begini, kemudian manajemennya seperti apa. Ini minggu ini bakal gue jabarin, tim gue bakal presentasi dalam bahasa Mandarin, ada Jepang, ada unik lah. Pokoknya gokil sih sebenarnya di O-Team sih. Kalaupun nggak ada yang bisa kayak gini, gue yang mau nggak mau turun tangan pakai bahasa asing, mau nggak mau loh. Karena ya tadi kan kita nggak bisa mengharapkan orang 100% dengan pasti. Kalau ada yang kayak si Koko Dede modelnya gimana, kabur-kaburan, ya gue tanggung jawab, gue yang dipegang sama abangnya. Gue inget ya, gue yang dipegang sama abangnya, gila. Pokoknya itu yang paling memalukan yang gue pernah alamin. Banyak loh orang-orang warga itu kayak ngeliatin gue kayak orang di apa ya, di apa ya, dipasung, real pasung, dipasung. Gue bisa kemana-mana, gila lu. Mau kemana nih lu katanya, mau kemana lu, mana itu tempat villanya juga gede kan, dari mana kemana, itu bloknya kayak labirin, balik ke sini keluarnya ke situ, mau nanjak aja itu tinggi banget loh di Villa Mawar itu. Gue bingung tuh bisa begitu ya, tapi katanya sih udah dijual itu villanya gitu ya. Ya unik lah kalau gue bilang, keluarga kita ini unik. Sisi mana keunikannya ya itu dari situ. Lu ngerti gak poinnya? Ya tanggung jawab. Bukan poinnya, atau gak apa selain tanggung jawab, tau gak? Apa? Banyak kejadian-kejadian yang menjadi memorandum, kita bisa memaknai bahwa orang-orang yang punya value dia akan mencari cara untuk menyatakan dia salah gitu. Value salahnya dia itu tetap akan naik, bukan jadi under value. Tetapi kalau misalnya orang yang under value, dia akan berusaha cari cara untuk menghindar dari kejadian itu. Lu bayangin dia ngintip tiba-tiba hilang, kan kampret. Gue bilang ngilang lu. saat gua lagi nangis, bukannya dia lerai atau gimana ke abangnya, malah dia bilang emang si Miming sih gini. Dah, semua orang yang ngomongin gue nih di bawah. Doa gue nangis tambah kenceng. Dan dia kan, lu inget gak rumahnya dia di villanya kan ada lantai 2 kan? Nggak tahu gua. Oh lu nggak tahu ya? Bukan lu pernah ikut lu sekali-kali? Nggak ikut gua kayaknya. Ikut lu pernah sekali-kali mah. Kan gue ingat si Ilyas sih itu main ikut nih, gue bilang. Lupa lo ya. Masih kecil sih, masih kecil. Enggak. Yang dulu ada si Kukong Babot, nggak inget ya?
Ya pokoknya yang gue ingat ngomong orangnya cuma kayaknya iya ikut lo nggak pernah pernah ikut ke film. pernah sih sekali. Nah, pokoknya yang paling kocak Enggak. itu pas lagi dia ngomong kayak si Miming bener-bener yang keterlaluan nih begini. Nangis gue tambah kencang. Gue udah ngerti gue, maksudnya gue udah ngerti bahwasanya ini liburan pertama kalinya gue ibaratnya saat itu. Atau keberapa kalinya? 3 kali apa 2 kali gitu lupa gue. Tapi gue digituin gitu kayak gue sontak ini di prank apa diapain nih gue. Itu kocak sih asli. Kayak gitu aja tuh bisa bikin apa ya, sikap kita tuh punya value walaupun kita gagal, kondisinya kita gagal meyakinkan abangnya bahwa ini rumah gua nih ya kan? Tapi di sisi lain ada value yang lain yang kita bisa pelajarin, yakni adalah gua tetap tanggung jawab walaupun tarik walaupun bisa aja gua nggak mau tanggung jawab juga bisa aja sebenarnya gua pura-pura mati aja pingsan ya kan bisa aja kan untuk gua tiba-tiba lari dari bawah abangnya gua nggak tahu jalan saat itu gitu. Makanya under value nya adalah pada saat nah si Koko Dede tadi ngomong bahwa enggak gua nggak naik, mungkin kayak nggak ngerasa bahwa dia ngelakuin itu ya, dia ngelakuinnya kayak enjoy aja gitu loh. Lu naik yang penting lu kan seneng, kalau lu udah seneng naik di situ ya udah jalanin aja. Abangnya jalan, kita jalan, si Miming tinggal di jalan. Jadi aduh, kocak dah, kocak. Makanya adik gue pada bilang lu sih lagian percaya aja sama dia. Ya balik lagi, kalau kita nggak pernah percaya orang, kapan kita majunya kan supaya kita maju ya harus percaya sama orang. Tapi jangan sepenuhnya percaya sama ini keluarga yang kayak begini modelnya. Aduh kocak. Pokoknya kemarin dulu ya gue waktu dia asuransi gue ingat juga loh. Gue datang ke rumah dia pertama kali, kedua, ketiga, udah hampir 14, 15, 16, 17 lah kalau nggak salah. Gue udah ngitung kan pengeluaran gue udah keluarin banyak nih, beli makanan buat dia, gue nalangin, beli bensin dari Tangerang ke Jakarta. Itu gue kerja gak dibayar loh di asuransi. Ibaratnya gue dapet duit bener-bener dari nasabah yang beli asuransi. Dan segitu pahitnya gue datang ke tempat dia gak closing. Bayangin aja itu betapa bertumpuknya itu masalah sama dia tuh ya kan. Dan dia ngomong gini, kok lu masih mau sih ngerjain kayak ginian nih. Ya gimana kalau misalnya gue udah bilang gue nggak ada jalan lagi yang lain. Apa yang dia ngomong, enggak lah masih banyak jalan lah gitu. Nggak AC bisa tuh si Koko Dede tuh bisa ya. Ada orang maksudnya keluarga yang bukan memikirkan sudut pandang guanya lagi gimana, tapi dia ngasih batu sandungan baru buat gua. Kocak. Nah itu yang namanya under value nya tadi ya. Makanya kita yang punya value ya ambil kesimpulannya. Simpelnya gini, kalaupun lu harus ngajak dia jadi nasabah ya gua membantu lu menyadari ini. Kalau memang nggak menyadari ya udahlah apa boleh buat. Apalagi kan pacarnya juga dia jadi agen insurance juga waktu itu. Nah, sekarang sih udah nggak aktif katanya, kadang ngurusin anak dia gitu ya. Jadi gue ingatnya gini, ya orang yang under value mungkin cocoknya berteman sama under value. Makanya mereka saling mengatakan bahwa dia punya kelasnya, sehingga kalau kita ketemu sama dia nggak ada yang cocok gitu. Karena kan dia menganggap dan mengcapture gambaran yang dia dapat berdasarkan apa yang dia selama ini diajarin sama keluarganya. Misalnya keluarganya mengajarkan ya udah lu jalan ini lu pasti dapatnya ini imbal hasilnya. Nggak kayak kita, ibaratnya kita ini lu ngejalanin ini lu bisa aja besok dapat rezekinya dari sono gitu, bukan dari sini. Bisa aja dari sininya tuh malah berlipat kali daripada apa yang lu tanemin sebelumnya gitu. Kalau di keluarga kita kan begitu value nya. Jadi keluarga dia sama keluarga kita memang berseberangan. Dia ibaratnya keluarga dicampur sama orang Kalimantan, ada orang campur Jakarta, campur Medan, Riau, ada apa apaan yang kita nggak tahu ya. Kalau kita kan jelas, kalau gua di Riau lakuannya gimana ya. Kita nggak harus berharap sama satu pengharapan ini, tapi kita melihat gimana caranya supaya harapan kita ini terkabul walaupun tujuan kita tetap satu gitu loh, menyenangkan misalnya hati Tuhan kita bilang. Berarti menyenangkan itu kan bagaimanapun kondisi yang kita punya kita harus sukacita dulu gitu maksudnya. Ya ini sama training gue juga gue bikin gitu, gue trainingin orang gitu kan, gue jelasin. Nah ujungnya gue bilangin ya kayak yang lu bilang tadi, kristalisasi. Gue bilangin memang ini nggak akan terjadi kalau bukan karena yang maha kuasa berkehendak atas hidup kita masing-masing. Makanya kita harus make sure diri kita itu seimbang porsinya dengan apa yang maha kuasa itu mau inginkan untuk hidup kita. Gue ngomongnya Tuhan itu jadi yang maha kuasa ya, jadi nggak gue ngomong ini Tuhan, karena kan
eranya itu orang tuh kalau ngomong ketuhanan, gue dikiranya ini orang kayaknya mau, Protestan. nah Protestan. iya, gue dikira kayak lu kayaknya lebih ngerasa tahu dari gue nih, kayaknya lu ngerasa gini ya, gue nggak mau ikut lagi dah di lu dah, jadi gitu maksudnya. Bukannya gue takut kehilangan orang, cuman kesaksian gue ini nanti dikira orang menyesatkan, karena kan dari bisnis arahnya ke agama, ngerti ya lo? Ya janganlah. Makanya gue menghindari kalimat Masing-masing itu beda ranah, jangan. iya, soalnya gue sering ngomong di akhir itu, ini namanya keyakinan, masing-masing boleh memilih mau dia ateis, mau dia apa, mau dia Kristen, Hindu atau apapun boleh. Tapi yang penting ini, kalau kalian tahu bahwasannya dia di dunia ini ada yang mengaturnya, kalian harus percaya dengan itu. Jadi artinya walaupun kalimat gua nggak paling menjurus ke situ, ke esa aja, tapi multikulturalnya itu tetap balik ke esa juga. Nah, itu memang tingkatan ilmu paling susah untuk manusia itu menelaah, karena di setiap akhir gue pasti selalu ngomong gitu sih. Gelap, dark gitu, dark discussion. Hah? Kenapa? Hah? Iya, dark discussion. Ngomong gitu. Iya, wajar lah, karena kan notabene gue nggak ngajak, tapi gue hanya membahas di awal. Kalau di akhirnya pada nggak suka ya, kan gue udah bilang minta maaf dulu di awal. Nggak gue perpanjang. Kalau gue perpanjang baru gue salah. Karena kesalahan itu muncul kalau kita ibaratnya terusin terus ujung-ujungnya kita minta duit sama dia. Nah itu salah. Karena gue dalam bisnis gue nggak minta orang, ayo lu keluarin duit buat gue nih. Enggak, gue nggak gitu. Karena di bisnis gue ya murni natural ya, kita bakal munculin orang-orang yang punya ambisi. Gue aja udah menciptakan lebih dari berapa ya, 6 tim buat bisa public speaking sekarang gitu. Ya pencapaian yang bagus ya, karena kan melalui rasio ya, belasan ribu masa ya nggak ada 6 orang, pasti ada lah. Percaya aja. Jadi visi misi kedepannya gue jadi ceritain ke lu nih. Iya, mendorong devisa negara supaya surplus lagi, walaupun di tahun ini ya drop sampai 10% devisa kita. Jadi ini visi misi gue. Makanya gue bilang kita harus bisa sukses bersama-sama, jangan yang satu sukses yang satu lagi domplak malah miskin, nggak boleh. Jadi visi misi ini gue pertegas buat semua tim. Jadi kalaupun nanti ada yang berkembang dan ada yang nggak berkembang, jangan main cemburu, karena semua pasti ada masanya. Jadi nggak usah cemburu dengan siapa yang duluan siapa yang belakangan, karena itu semua udah diatur yang Maha Kuasa. Balik lagi, bagaimana amal ibadah teman-teman itu kan, gue nyinggung juga dong yang agama muslim itu kan amal ibadah kan kalimatnya. Kalau di Kristen kan lu menabur apa, lu menuainya itu bisa. Apa yang tidak diperhitungkan sama lu malah baliknya ke lu lebih banyak gitu maksudnya. Kalau di muslim kan orang yang menabur agama ya kan, menyebarkan apa tentang kita agama ini, dia dapat keberkahan gitu. Kalau ini gitu. Kalau di kita kan bukan gitu. Di kita kan lu menabur misalkan contoh 1 talenta, besok 1 talenta ini balik lagi 1 talenta lagi. Tapi kalau lu sungguh-sungguh ngembangin 1 talenta ini jadi ke 10, terus ke 100, ke 1000, ini kan terkesan kayak monopoli ya, kan terkesannya. Tapi dalam artian sarkasme ibaratnya, ini bukan menjadi sebuah hal yang membingungkan, enggak, tapi lebih ke bagaimana growthnya itu yang dikejar gitu. Walaupun ya Tuhan yang memang mempunyai segala-galanya, tinggal gimana cara kita mengembangkan, mengelolanya gitu maksudnya. Ngerti ya sampai sini Lias? Ini berat nih ilmunya, sangat ilmunya berat. Soalnya ibarat ya bisnis, gimana cara dari satu itu tim lu cuma 1 orang, tapi dengan hadirnya lu bisa membuat diri lu itu jadi ada di 100 orang. Nah itu yang gue bilang growthnya, value-nya juga pasti beda, increase dalam masyarakatnya juga beda. Karena kayak lu menyumbang nih, say 1000 lu ikhlas, 1 juta lu mulai agak ragu-ragu nih, 10 juta apalagi ya kan, kurang dulu gitu. Nah pada saat lu itu membiasakan diri untuk
melihat banyak manusia itu terlantar hidupnya, lu nggak nahu ya 100 juta 2 juta ya mau kasihin karena buat gua uang ini buat segala-galanya, tapi orang lain yang membutuhkan uang lebih dari segalanya gitu. Karena ini kan balik lagi yang gue bilang tadi, si sarkasme ini kadang-kadang menganggap terlalu naif untuk kita menjelekkan sesuatu, tapi lebih baik kita ambil di sana untuk gimana caranya kita mengembangkan potensi talenta itu gitu sih. Unik lah kalau gue bilang. Kita ngobrol ini 2 jam 26 menit kayak lagi khotbah ibadah dicampur dengan bisnis coaching. Tapi gua emang bener loh, maksudnya kalau ada orang yang notabene ya ngobrol terus ada yang dengar nyambung pertanyaannya juga, itu bisa panjang banget, ibaratnya kayak ngobrolnya nggak habis-habis gitu guys. Ngerti gak lo? Iya. Tapi kalau misalkan gua ngobrol ya jadi orang cuma dengar doang maunya kagak ada reaksi sama sekali, ya berarti boleh gue bilang obrolan gue itu basi sama dia juga nggak denger apa yang dia omongin, jadi kayak serasa angin lalu aja berhembus hilang gitu. Oke. Nanti ya nanti ya bilang jago ini gua aja nggak mau bikin buku buat gua nanti referensi dikasih judul katanya I am inspired from Mr. Okta. Jadi dia merasa terinspirasi dari hidup gue nggak tahu kenapa ya, karena gue ngerasa hidup gue ya gitu gitulah, ada yang gitu-gitu aja, ada yang kurang kayak apa gitu ya, tapi dia bisa memperbaiki. Makanya itu fungsi yang dilatih, jangan kita mikirin semuanya sepenuhnya gitu, tapi yang dilupain juga sama tim gitu. Tapi tim yang harus punya value, jangan ya under value lu ajakin gitu, jadi bingung ya berat lah. Yang gue dapet sih, tapi ya filosofi dulu parah banget, saking gue parahnya itu gue nggak boleh tidur setiap hari, itu parah ya, saking parahnya ya. Karena apa gue bilang, gue tadinya pengen menciptakan waktu banyak gitu kan, anggaplah 24 jam kali 50 orang kan beberapa jam, hampir lebih dari 1.300 jam kan. Tapi kenyataannya 50 orang ini sama sekali tidak bergerak, kayak manusia patung gitu. Tenang gue malam ya, tenang. Tapi kan kembali lagi gue leadernya ini, gue harus ngapain? Itu yang menjadi sebuah emansipasi memutar balikan keadaan. Itu. Makanya gue mikirin sampai gue memutuskan kita PHK aja orang-orang ini. Gue lakuin baratnya di posisi gue sebagai founder berat juga untuk memutuskan hal ini, tapi ya mau gimana, daripada gue ngeliat ini jadi sebuah ya nggak sejalan, nggak berjalan juga, dan ini juga menyulitkan gue punya langkah lebih cepat lagi. Makanya pas kemarin ada yang ngomong kan di dalam Twitter gitu ya, yang gue bilang tadi di awal, apa sih yang kalian dapetin di OTIM? Gue kaget tuh, kalau ada yang ngejelekin kan apa pernah ada yang malah disiksa sama OTIM, gue kaget juga gue. Sedangkan kan ya dalam keadaannya ya gue nggak pernah nyiksa orang, gue cuma ngasih tahu dia, mengarahkan dia supaya jangan begitu gitu. Kalau dalam arti yang dia berbeda ya gue nggak tahu juga. Kan ada yang dari Sunan Kalijaga ya, kaget gue bilang di Sunan Kalijaga, kampusnya dia lulus dari Sunan Kalijaga yang punya siapa? Gus apa gue lupa gue. Pokoknya punya si Gus itu deh. Gue ingat banget tuh katanya kayak gitu Gus. Ini orang kayak gini ngeri sedep nih. Kalau misalnya dilaporin ke mereka kan tentang perbuatan di OTIM sebelumnya gitu. Tapi ternyata sampai sekarang ya dia nggak ada kirim ekspor atau apa, ya nggak ada ancaman gimana sih itu gue cuma paling baca baik mister gitu doang. Berarti dia memang nggak ada terlalu apa ya, api ambisinya itu nggak ada, dia hanya kayak dengerin aja. Kalau memang gue bisa bersyukur, gue nggak bisa ya udah gue let it go lah berarti. Gue ngeliat Sunan loh, orang Sunan Kalijaga terkenal, lu cari di Google aja universitasnya gitu.
unik lah. Iya, Sunan Kalijaga ada kan? Oh, gue kirain. Iya, ada yang Sunan Kalijaga, Sunan Wali Songo. Gue kaget tuh. Pokoknya yang kayak gitu-gitu gue ngerinya gini loh. Kena ilmu santet atau ilmu apa gue ngeri gue. Maksudnya gue pernah ngalamin. Iya, jadi macam-macam. Jadi padahal gue nggak ada niat macam-macam kan, cuman kayak yang ngajarin aja ilmu gue gini-gini. Dan gue juga nggak ada ngambil profit kok dari dulu. Kita sama-sama mau bergerak, berkembang bareng gitu aja. Iya, dan dia bisa bahasa Arab. Dulu tim gue dulu menjago di bahasa Arab loh. Arab sama bahasa Meksiko. Arab Meksiko dulu yang jago. Sekarang general ya, ada yang Mandarin gitu ya. Ada yang bahasa Inggris, malah ada yang gue sendiri gak mau masuk di company gue. Gue bingung. Gak mau. Gak mau. Yang bahasa Mandarin. Iya, karena buat dia kerjaan ekspor gini lama dapetin ekspor apanya pembelinya buat dia ya. Kelebihannya apa sih sebenarnya? Ya masing-masing kelemahannya sebenarnya. Kalau jawaban lu kayak gini ya bagus, tapi kelemahan buat dia adalah gua kalau kerja sama orang ya tentunya gua dapat misalkan let's say apa ya, PI lah ya, performa portfolio. Kalau gue sama kakak gue sendiri boro-boro dia peduliin, malah gue dikasih tugas beneran ada kayak gitu pemikirannya ya. Ibaratnya lu sama Cynthia dah, lu mungkin nggak kalau bikin perusahaan lu ajak Cynthia ikut kerja sama lu? Bisa aja. Bisa dong, tapi bisa gak dia maju gara-gara lu? Kalau posisinya pas. Ya, tapi masalahnya bisa gak dia maju gara-gara lu? Maju nih, belum tentu dong, ya kan? Tentu dong, karena iya, karena kan pada saat dia kerja sama kakaknya sendiri, utama ya, pasti lebih enak-enaknya. Karena apa? Ya ini kakak gue nih punya perusahaan, bener nggak? Ada orang yang macam-macam justru tinggal dia laporin ke kakaknya, ya dong. Ini macam-macam nih, korupsi gini, atau dia nuduh. Ada lu sendiri dia nuduh orang misalkan, bisa juga kan? Karena orang dalam dianggapnya. Padahal orang luar itu belum tentu melakukan kayak gitu sama orang dalam. Justru orang dalamnya yang malah nusuk orang sama orang dalam. Nah itu yang bikin perpecahan. Dan gue nemuin ini waktu gue interview orang ya. Dia punya perusahaan keluarga dan keluarganya saling nusuk dia. Wah ini susah juga nih gue bilang. Gue juga bilang ini aneh juga loh. Tapi kan ya segala sesuatu manusia bisa aja terjadi. Dan tanpa ada sebab akibat kalau dia tidak ngerti sebabnya. Kalau dia ngerti akibatnya akhirnya begini, pasti sebabnya dia udah kuasai dulu, dia pegang dulu kepalanya. Gitu maksudnya. Iya. Ya ini ilmu banget lah kalau dibilang, kalau ngobrol kayak gini. Kurang tegas kali dia. Apa? Yang nggak tahu juga ya. Namanya perusahaan keluarga. Namanya perusahaan keluarga ya. Ya gitulah. Tetap ada batasan. Iya, tapi kan perusahaan keluarga kan yang didengar adalah orang-orang jajaran penting. Makanya gue di dalam perusahaan gue sendiri, gue menerapkan jajaran penting ini diberikan sama orang-orang yang memang punya performa dulu. Layak. Perform dulu. Iyalah. Ya kan. Layak pasti layak. Tapi perform, kalau nggak perform buat apa? Kalau performnya kan dalam artian, nih gue bisa ekspornya sekian, gue bisa bikin kontrak sekian, dan gue bisa punya bahan asing kayak gini, dan gue udah bisa ekspansiin perusahaan lu ke misalkan 3 negara, 4 negara, 10 negara. Itu udah bagian dari perform juga. Nah disitulah naik ya promosi. Jadi kalau gua lihat layak, dia ikut training aja ini udah layak sebenarnya di promosi. Sebenarnya udah ngobrol sama bayar aja udah layak. Tapi kan performnya belum ada, masih zero. Nah gimana caranya dia jadi hero? Nggak mungkin kan beli skin Mobile Legend, jangan lah. Iya, dia jadi hero soalnya. Enggak, pokoknya ya caranya kayak tadi yang gua lakuin, gua lakuin terus sampai gua ketemu bintang-bintangnya. Kadang-kadang capek biasa lah. Capek dalam artian ya kayak hati lu terombang ambing gitu. Ngobrol sama ini, ngobrol lagi ya beda-beda batch-nya. Makanya gua bilang dalam kayak ini gua bilang ada batch 1, batch 2, batch 3 kayak batch 20, 30, gua tambahin terus aja. Anggapnya gua lagi latihan berhitung. Walaupun bisnis tadi yang gue bilang bisnisnya everything lo harus coba sampai datang tajriban dulu. Ya gokil lah sharingnya malam ini.
Lu ngerasa dapat sesuatu gak? Lu ngerasa dapat sesuatu gak otak lu? Tentang e-fishery dapat ya? E-fishery otak lu iya yang tadi mungkin ya kan? Nah makanya gua balik lagi ke basicnya, gua apa bisa gitu ya. Dia juga nyewain alat tau, teknologi buat pemberian pakan ini pakai coding. Jadi dia dapat SMS dari ini kan, dari setiap kali dikasih makan termaknya. Dia sih mainnya ke ini ya, ikan sama udang moles. Dia udah main ke yang lain, sapi, bo gitu, lembing lah. Sedangkan kalau gua ada kepikiran gua mau coba semuanya. Karena ya semua binatangnya gua dikasih makan otomatis itu. Tapi habitnya harus dipelajari dulu. Saat ya. Ya pertama buat sistemnya lah. Pendidik lagi. Prosesnya itu proses. Itu yang perlu patengin. Iyalah, kencing lagi gua. Udah puesin 2 kali gua gila. Lu pues aja kayaknya belum dari tadi sebelum pues ya lu ya. Gila lu ya semua. Udah puesin 2 kali lu gila. Aduh. Gila. Pokoknya gini lah, intinya kalau gue udah kepikiran gue mau bikin apa ide-ide yang cukup gila ini, researchnya bakal banyak dan bakal ngebakar tuh banyak. Gue udah ngeliat ini nggak main-main. Menurut gue sendiri ini bagus dan gede banget ke depan. Makanya gue lagi mikir apa yang pertama langkah yang gue lakukan setelah gue raise fund. Gue lagi mau raise fund juga kayak jadi investor di negara Singapura. Ada kepikiran selain itu sih sebenarnya bukan cuma raise fund, tapi ngajak menggandeng gitu kayak perusahaan-perusahaan yang startup yang nge-collab gitu. Karena kan collab itu kan pasti ada bagian-bagian tertentunya yang bisa kita pelajari. Jadi bukan yang suksesnya itu yang kita ajakin kerja sama, karena yang sukses sekarang belagu di kontak juga males malah. Iya, tapi yang gagal kapitalis. Tapi kalau misalkan kita ketemu sama yang gagal, mereka mau malah justru menjamin kita juga. Quote and quote yang tadi gue bilang adalah mereka nggak mau yang namanya gagal ini menjadi sebuah makanan yang berkepanjangan. Paham gak lu? Makanan yang berkepanjangan dalam artinya di sini ada gagal terus di sana enggak. Pasti nanti dia ada suatu saat foundernya itu mikir cari cara gimana caranya ini growth lagi, atau apa kita ganti CEO-nya aja gitu kan, misalkan gitu. Nah gue bakal hadir nih buat apa, bisa jadi gue menggantikan hidupnya mereka dengan yang lebih bagus, atau gue stay dengan ide mereka cuma gue kembangin di beberapa hal terkait dengan supply chain lagi baliknya gitu. Ya itu sih PR-nya. Ya kalau memang lu nanti ketemu dalam perjalanan tentang perusahaan startup yang berkaitan dengan gelap, bisa lu sombongin gua nanti gak? Iya kan. Ya, terus nanti baru kita ngembangin. Nanti ya lu Yang ini aja. apa? Yang itu Cuan. apa namanya bukan lah, itu memang penting. Iya, nggak penting apa? Penting apa? Yang penting kan lo tahu alurnya. Alur mau gua udah tahu. Sistem. Iya alur. Ya udah itu aja gampang. Kita sebenarnya masalahnya cuma juga. iya, kita cuma masalahnya itu cuma masalahnya di satu hal, produktivitas. Setiap orang yang ada itu kadang-kadang belum maksimal produktivitasnya. Makanya gue ngebibit dari sekarang itu gimana ngebina semua ini supaya satu pintu aja gitu, jangan jalurnya kemana-mana gitu kan. Karena di jalur kemana-mana kan berat untuk dijadiin satu lagi gitu sih. By the time pasti bakal tercapai gitu. Makanya di situ titik puncak kemenangannya. Tapi itu bukan menjadi satu destiny buat kita, bukan jadi tujuan buat kita juga.
itu adalah gerakan untuk kita gimana caranya evaluasi lebih baik lagi gitu sih. Sama kayak waktu lagi bikin startup di kampus nih, walaupun nggak crowdfunding gitu ya atau raise fund gitu ya, tapi gue berhasil untuk bikin cutting gue terkesima sampai tepuk tangan semua, applause semua buat gue. Karena ada beberapa tim yang lain yang ngomong soal blockchain itu semua ya, sedang perusahaan gue yang ngurusin sayur. Rada aneh perusahaan yang maksudnya ibaratnya kayak puter balik dari jalurnya. Iya loh, tapi ya mau gimana, orang-orang setuju dan trust. Yang penting kan semuanya itu dipantau. Paham nggak lu? Iya paham kan, makanya dipantau dan diaksikan. Kayak gue kan selalu gue aksikan. Kalau gue ke ini gue aksikan. Kalau gue ke tempat-tempat waste, gue kemarin tempat waste aja ya, besi-besi bekas besi tua atau kayak scrap kayu bekuan gitu ya. Gue nanya bisnis ini berapa lama bekuan ini atau apa yang besi gitu atau yang berkaitan sama kaca beling, bisnisnya udah 3 turunan kok. Ih hebat banget 3 turunan, berarti kan masing-masing per satu keturunannya 40 tahun udah 120 tahun nih bisnisnya gitu loh. Oh, dan terus jalan gitu loh. Itu barang yang sampai menggunung kalau lu cek di dalam gue punya ini kehidupan lah ibaratnya. Karena di YouTube gue suka kasih lihat. Nah itu saking gue bilang berarti bisnis itu yang penting adalah ya jaga sustainability-nya, jaga kepercayaannya dengan buyer. Gitu ya. Ya unik lah yang jalan. Emang begitu emang selalu ya. Emang begitu. Emang kayak makan aja. Makanan iya. Kalau makanan kan lebih ke arah ini ya, kebersihan untuk menjaga stabilitas produk itu. Tapi kalau di bisnis yang kayak tadi gue bilang kan nggak ada rasanya ke manusia. Jadi ibaratnya gimana caranya harga itu bisa tetap ya modal percaya. Ya bisa tetap imbang dengan di pasar. Jangan ini karena lagi turun barangnya jadi ikutan turun harganya. Jangan, tapi dijaga kestabilannya dengan dia megang stok lebih banyak supaya dia bisa mantau harga-harganya. Itu kuncinya sih di situ. Sama lah kayak cryptocurrency kan. Kalau lu punya koin itu banyak, begitu harganya yang angkat berapa, lu bisa take profit akhirnya di angka berapa itu. Begitu dia drop dimainin sama orang-orang yang berkepentingan dalamnya, ya kita buy lagi karena buy-nya makin ke bawah kan. Gue kayak gitu sih gue sistemnya. Makanya kenapa gue bilang cryptocurrency ini bisa jadi era masa depannya karena gue ngelihatnya ada beberapa poin yang gue korelasikan. Oh iya, kalau kita transaksi ini di blockchain kelacak nih dengan begini, jadi buyer itu nggak bisa bohongin gue gitu maksudnya. Kalau ditransfer kan dia bisa bohong, gue datang ke bank makanya duitnya emang kagak masuk, dia cuma bikin berita acara palsu. Pernah gue ditipu gitu, pernah tau. Gue datang ke bank, iya diedit doang, terus diedit, gue datang nggak ada duitnya. Udahlah, anggap aja menabur kebaikan. Padahal namanya penerimanya atas nama gue kan, PT gue. Tapi ya itu yang terjadi, mau diapain lagi. Terus satu lagi gue pernah juga yang waktu gue datang ke bandara, gue kira tuh orang jadi nemuin gue, nggak taunya apa, scammer. Kagak datang, padahal udah nama itunya, ya itu lah scammer. Lu pernah emang? Nggak pernah lah. Oh iya, lu lebih susah sih ya. Maksudnya lu dihubungin sama gue aja susah, lu gimana ada orang mau. Bener gak? Di sisi lain hal kayak gitu ada lebihnya loh. Maksudnya lebihnya itu adalah lu bakal kayak bisa meneliti dulu apa yang cocok, apa yang nggak cocok gitu kan. Kalau gue kan enggak, gue hantem aja semua. Makanya yang gue telan ya ada yang pahitnya, ada yang manisnya, dan semua itu adalah obat dari penataan kehidupan. Semakin ditata ya semakin ketemu problem ini gitu. Ya pelan-pelan aja lah buat nemuin. Paham. Yoi. Nah, oke lah, gua rasa begitu lah. Dia 2 jam 45 menit ini ngobrol yang kayak bikin satu buku sih kita. Seminar. Iya kayak seminar ya. Selamat anda,
Selamat Anda mendapatkan sertifikat. Kata-katanya. Enggak ada sih. Sertifikat gitu. Yoi. Lu masih tinggal di ini, jembatan 5 lu? Di lantai 2. Masih lah. Oh, gua kira lu pindah Iya sekarang. lah. Season City gua kira. Apa Apartemen. apartemennya? Iya. Boleh sih kalau buat di Jakarta doang sebenarnya. Iya. Kalau buat di Jakarta. Iya. Kalau beli rumah mahal di sini mah. Kenapa? Mahalan. Kenapa mahal? Bukannya Kemahalan. lu udah mampu lu. Kan tabungan lu udah miliaran ya. Mahalan. Amin. Iya kan udah miliaran kan. Ya ratusan juta mah udah lewat kali. Lu ratusan juta udah lewat kan. Oh udah. Mana? Hah? Emang belum nyampe lu? Kan dari gaji lu segitu. Emang habis mulu kali. Hedon guys. Don. Lu hedon nggak? Lu ngerasanya? Emang biaya hidup lu berapa ya? Sehari, sebulan? Donnya Lumayan. kadang-kadang Kan lah. lu ngerokok kan? Kadang. Ngerokok kan lu? Hah? Ngerokok kan lu? Mau dulu. Enggak lah. Oh, gua kirain. Ya kalau ngerokok gua kasih tau apa biar lu doain lo. Po doain po. Ilyas nih po. Ilyas nih ya. Enggak lah. Catat Enggak nih. ngerokok gua. Oh, Enggak mau gua. Enggak nyentuh gua. bagus lah. Ini mungkin lu terinspirasi gitu kan sama bapak lu atau sama si Surya. Surya yang ngerokok kan? Enggak lah. Katanya iya. Iya, Surya. Bukan katanya ini mau ngerokok nih. Tommy lagi mau Oh, iya. belajar. Tommy mau